Episode 4 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng terhibur dengan perilaku sederhananya. Ia berkata, tidak masalah jika kau mengatakannya. Aku hanya tidak ingin kau bersikap terlalu sopan. Oh, ngomong-ngomong, aku punya ide. Aku ingin tahu apakah kau bersedia menyetujuinya. Ide apa? Yao Xiaohong tiba-tiba menjadi gugup. Tanpa sadar ia menarik rah bajunya yang setengah terbuka, seolah mencoba menyembunyikan suatu rahasia. Wajar baginya untuk bereaksi seperti ini ketika seorang pria yang relatif tidak dikenal tiba-tiba mengusulkan sesuatu dan bertanya apakah ia bersedia. Xia Feng semakin tertarik padanya. Ia tersenyum dan berkata, aku ingin kau belajar suatu keahlian pengelasan dan permesinan bubut. Jika kau belajar dengan giat, kau akan punya cara untuk mencari nafkah bahkan ketika kau pulang nanti. Apa kau bersedia? Jadi ini yang sedang kamu bicarakan? Menurutmu apa yang sedang kubicarakan? Xia Feng menatapnya sambil tersenyum. Wajah Yao Xiaohong langsung memerah, dan ia buru-buru berkata, tidak ada. Tentu saja saya bersedia. Saya selalu ingin belajar suatu keterampilan, tetapi saya tidak punya uang untuk membayar biaya kuliah. Kampung halaman saya di pedesaan, dan kami tidak punya kerabat yang cakap, jadi saya tidak pernah bisa melakukannya. Bos Feng, jika Anda bersedia mengajari saya pasti akan mempelajarinya dengan baik. Xia Feng berkata, kalau begitu, beres. Besok, kalau ada pelanggan datang, kau sambut mereka, tuangkan segelas air, dan tanyakan apa yang ingin mereka masak. Kalau kau tidak ada kegiatan lain, ikuti aku dan Emma Xiaoan dan pelajari kerajinan itu. Kakak Emma, maukah kau mengajariku? Tanya Yao Xiaohong dengan takut-takut, aku agak takut padanya. Saat itu, Emma Xiaoan masuk sambil membawa makanan. Kenapa kau takut padaku? Apa aku akan memakanmu? Yao Xiaohong baru saja melihat Emma Xiaoan masuk. Ia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak, saudara Emma, bukan itu maksudku. Maksudku. Emma Xiaoan menyerahkan makanan itu kepada Yao Xiaohong dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, selama kamu mau belajar, aku tidak akan menahan diri dan akan mengajarimu segalanya. Terima kasih, saudara Emma. Yao Xiaohong akhirnya merasa lega. Emma Xiaoan tersenyum dan berkata, lagi pula, aku bahkan lebih baik dan lebih manis daripada bosmu, Lei. Kamu akan menyadari bahwa aku punya banyak sekali kualitas baik di masa depan. Yao Xiaohong menatap Emma Xiaoan, lalu Xia Feng. Ia mengerutkan bibir dan tidak berkata apa-apa, tetapi jelas-jelas ia tidak berpikir demikian dalam hatinya. Hal ini terlihat dari caranya memandang Emma Xiaoan dan Xia Feng. Setelah menenangkan Yao Xiaohong, Xia Feng dan Emma Xiaoan meninggalkan studio Feng Ma setelah gelap. Emma Xiaoan mengendarai sepeda motor bututnya untuk mengantar Xia Feng pulang, lalu pergi dengan sepeda motornya. Ketika dia sampai di rumah, Xia Sui telah menyiapkan makan malam dan menunggunya makan. Setelah makan malam, Xia Feng menyalakan TV dan memilih saluran berbahasa Inggris untuk ditonton. Xia Sui, yang sedang mencuci piring, menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Kak, kapan kamu mulai suka menonton saluran berbahasa Inggris? Apa kamu mengerti? Xia Feng tersenyum dan berkata, tentu saja aku mengerti. Xia Sui mendengus, aku tidak percaya. Aku bahkan tidak memahaminya. Bagaimana mungkin kau bisa memahaminya? Xia Feng tidak menjelaskan. Sambil menonton TV, ia menirukan bahasa Inggris penyiar. Ia telah menghafal setiap kata dan tata bahasa Inggris, yang kurang hanyalah kemampuan berbicara. Setelah ia menaklukkan rintangan itu, ia pasti akan menjadi penerjemah manusia. Tentu saja, ia tidak bisa membocorkan rahasia ini kepada Xia Sui. Saat malam semakin larut, Xia Sui sudah kembali ke kamarnya untuk tidur, tetapi Xia Feng masih duduk di sofa, menonton acara berbahasa Inggris di TV dengan saksama. Kata-kata saja tak mampu menggambarkan kemampuan belajarnya. Setiap kali seorang tokoh dalam program TV berbicara bahasa Inggris, mata kirinya memberi makan otaknya dengan kosakata dan tata bahasa yang sesuai. Oleh karena itu, betapapun panjang atau asingnya sebuah kalimat, ia dapat menerjemahkannya dalam sekejap. Yang lebih mengerikan lagi, mata kirinya terus-menerus merekam percakapan di TV, menyimpan bentuk bibir dan bunyi setiap kata seperti data. Begitu otaknya mengeluarkan instruksi yang sesuai, informasi tersebut secara alami muncul di benaknya. Jika otaknya adalah komputer, maka mata kirinya niscaya adalah prosesor chipnya. Gampang sekali. Belajar bahasa asing sama sekali bukan masalah bagiku. Seharusnya aku tidak kesulitan berkomunikasi dengan penutur asli bahasa Inggris sekarang. Kalau terjemahannya tertulis, mungkin aku bisa lebih baik lagi. Sudah hampir tengah malam, tetapi Xia Feng masih belum mengantuk sama sekali. Kemampuan bahasa Inggrisnya yang meningkat pesat membuatnya bersemangat. Tiba-tiba, suara rem mobil terdengar di lantai bawah, dan cahaya terang muncul dari jendela. Mungkinkah Rui yang kembali? Dia pulang larut malam, pasti sedang menyelidiki kasus kompas yang dicuri. Xia Feng berdiri dari sofa dan berjalan ke balkon di luar ruang tamu. Memang Jiang Rui yang kembali.
Tapi dia tidak sendirian. Sulang juga ada di sana. Mobil yang dikendarainya bukanlah Volkswagen Polo milik Jiang Rui, melainkan Audi Q5 kelas atas. Aku tidak mabuk, aku benar-benar tidak mabuk. Jiang Rui terhuyung setelah keluar dari mobil, dan ucapannya tidak jelas. Sulang menopangnya dan berkata sambil tersenyum. Oke, kamu tidak mabuk, tapi aku akan tetap membantumu kembali dan beristirahat. Ia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Jiang Rui, seperti sepasang kekasih. Jiang Rui mendorong Sulang dan terkekeh. Jangan coba-coba begitu padaku. Kakak, aku bukan orang bodoh, tidak mungkin. Rui, apa yang kau bicarakan? Jangan membuat masalah, aku akan mengantarmu pulang. Sulang memeluk pinggang Jiang Rui erat-erat, lalu berjalan menuju tangga. Dua orang yang berpelukan itu menghilang dari pandangan. Alicia Feng langsung berkerut. Sulang jelas-jelas memanfaatkan kemalangan seseorang. Dia membuat Rui mabuk lalu mengirimnya pulang. Aneh kalau dia tidak punya motif tersembunyi. Kalau itu orang lain, aku tidak akan peduli. Tapi dia Rui, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika Sulang adalah pria yang dikagumi Rui dan mereka sedang menjalin hubungan, Xia Feng pasti tidak akan ikut campur dalam masalah seperti itu. Namun, situasi di hadapannya jelas berbeda. Melihat gadis yang bermain peta umpet di lumpur bersamanya akan dihina. Bagaimana mungkin ia hanya berdiam diri dan menonton? Xia Feng meninggalkan balkon, turun ke bawah, dan langsung berlari ke rumah Jiang Rui. Rumah Jiang Rui berada di lantai 1, dan tangganya baru setengah jalan. Ketika Xia Feng tiba di pintu, pintunya sudah tertutup. Melalui pintu, samar-samar ia bisa mendengar gumaman Jiang Rui dan suara Sulang. Tidak, aku tidak mau kamu di sini. Aku bisa mengurus diriku sendiri, aku tidak mabuk. Rui, kamu bau alkohol. Boleh aku buka bajumu? Aku akan bantu kamu mandi, lalu tidur nyenyak, suara Sulang. Xia Feng mengutuk dalam hati, pria itu sungguh tak tahu malu. Mata kirinya sedikit berkedut, dan ia langsung melihat situasi di ruangan itu. Jiang Rui terbaring lemas di sofa. Sulang, yang baru saja membantunya berbaring, berjongkok lagi dan mengulurkan tangan untuk melepas sepatu Jiang Rui. Anak laki-laki itu memegang salah satu pergelangan kaki Jiang Rui yang sebening kristal dengan senyum tidak sopan di wajahnya. Kemudian, ia mencondongkan tubuh ke arah kaki Jiang Rui yang seputih giok dan mengendusnya. Tampak sangat mabuk. Pergi. Jiang Rui menendang Sulang dengan kakinya, tetapi seluruh tubuhnya lemas dan dia tidak memiliki kekuatan, jadi perlawanan ini tidak ada gunanya sama sekali. Sulang tidak berniat pergi. Ia menurunkan kaki Jiang Rui dan mengulurkan tangan untuk membuka kancing seragam polisi Jiang Rui. Bum bum bum. Bum bum bum. Ketukan cepat dan kasar di pintu tiba-tiba menghentikan langkah Sulang. Sulang menoleh ke belakang ke arah pintu di belakangnya, tanpa berdiri atau berkata apapun. Bum bum bum. Bum bum bum. Alis Sulang langsung berkerut. Pria di luar pintu tampak sengaja menentangnya. Namun, ia sangat sabar. Ia berpura-pura tidak mendengar ketukan itu dan hanya menonton. Siapa dia? Kata Jiang Rui samar-samar. Sulang kemudian mengulurkan tangan dan membekap mulut Jiang Rui. Jiang Rui meronta sejenak, tetapi tidak berhasil melepaskan tangan Sulang, dan Sulang pun tidak bisa bersuara. Semua ini tak luput dari pandangan Xia Feng. Ia juga memahami pikiran Sulang. Pria itu jelas ingin menciptakan ilusi seolah-olah tidak ada orang di ruangan itu. Setelah menunggu cukup lama dan tidak melihat ada yang mengetuk pintu lagi, Sulang kembali mengulurkan tangan ke dada Jiang Rui. Bum bum bum. Bum bum bum. Terdengar ketukan lain di pintu. Sial, siapa itu? Sulang tak kuasa menahan amarahnya lagi. Pria di luar pintu itu sengaja menyerangnya. Pintu terbuka, dan Sulang tertegun. Di luar, berdiri orang yang paling tidak ingin ia temui Xia Feng. Xia Feng menatap Sulang dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Sulang segera menenangkan diri dan memasang senyum ramah. Oh, ini Tuan Feng. Ada yang bisa saya bantu? Tidak apa-apa, kata Xia Feng. Tidak ada apa-apa. Secercah amarah muncul di sudut mulut Sulang, tetapi lenyap dalam sekejap mata. Ia masih mempertahankan senyum indahnya. Kalau kamu baik-baik saja, kembalilah. Rui dan aku masih harus membahas pekerjaan, jadi aku tidak akan menyapamu. Hehehe. Xia Feng tiba-tiba tertawa. Tuan Feng, apa yang kau tertawakan? Meskipun tampak ramah di permukaan, Sulang sebenarnya sedang mengumpat dalam hatinya. Xia Feng tersenyum dan berkata, Inspektur Su, saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda. Ekspresi Sulang tiba-tiba berubah, dan dia menjadi marah. Xia, apa yang kau katakan? Katakan lagi padaku. Xia Feng berkata, bukankah apa yang kukatakan sudah cukup jelas? Dengarkan baik-baik, akan kukatakan lagi aku bilang, dasar bajingan tak tahu malu. Sulang tiba-tiba mengangkat tinjunya. Xia Feng bahkan tidak berkedip. Inspektur Su, pikirkan baik-baik sebelum bertindak.
Jika kita mulai malam ini, pilihannya adalah kau hancurkan aku atau aku hancurkan kau. Jangan pikir aku takut dengan identitasmu. Aku tidak takut membesar-besarkan masalah ini. Tinju Sulang perlahan turun lagi. Ia tahu betul bahwa insiden malam ini adalah tentang dirinya yang membuat Jiang Rui mabuk dan kemudian mencoba mengambil tubuhnya. Jika ini diketahui publik, yang akan menderita pasti Sulang, bukan Xia Feng. Kalau kau tidak mau bertarung, pergilah dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, kata Xia Feng. Sulang menunjuk hidung Xia Feng dan berkata, Oke, kau punya nyali, Mari kita lihat apa yang terjadi. Bah! Xia Feng meludah ke tanah. Begitulah reaksinya. Sulang pergi dengan marah, tak sengaja menabrak hamparan bunga saat mengemudi. Dari jarak hampir 10 meter, ia terdengar mengumpat, ketenangannya telah lama sirna. Xia Feng menutup pintu dan berjalan ke sofa, menatap Jiang Rui tanpa berkata-kata. Kau babi? Kau minum dengan orang seperti itu sampai mabuk. Untung saja dia mengantarmu pulang. Kalau dia menginap di hotel bersamamu, kau pasti sudah hancur karenanya. Dengan identitas Sulang, dia tentu tidak akan berani memesan kamar hotel sembarangan. Ini juga keberuntungan Jiang Rui. Jiang Rui membuka matanya yang masih mengantuk dan menatap Xia Feng. Senyum mengembang di wajahnya. Hehe, apa aku terpesona? Bukankah ini Feng Zi kecil dari sebelah? Xia Feng, Lei kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin menghajarmu, kata Xia Feng dengan sedih. Kamu masih saja nakal. Jiang Rui terkikik, tapi aku memaafkanmu, aku memaafkan semua kesalahanmu, hehe. Xia Feng menghela napas, aku tidak bisa bicara seperti ini padamu. Tidurlah. Aku juga akan tidur. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku butuh air. Jiang Rui berusaha bangkit dari sofa, tetapi keseimbangannya hilang total, dan ia jatuh terduduk di karpet dengan bunyi gedebuk. Bokongnya terangkat ke atas, membentuk tubuh montok dan bulat. Seragamnya yang pendek memperlihatkan sepetak kulit halus seputih salju, dan sedikit renda putih, dengan lekukan yang kentara. Posenya begitu memikat sehingga sulit untuk menatapnya langsung. Xia Feng ingin meninggalkannya, tetapi melihatnya seperti ini, ia tak tahan. Ia menggendong Jiang Rui dan masuk ke kamarnya, lalu kembali ke ruang tamu dan menuangkan segelas air untuknya. Setelah minum segelas air dingin, kondisi Jiang Rui tidak membaik. Ia mengedipkan mata mabuknya dan menatap Xia Feng. Kenapa aku di tempat tidur? Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi Xia Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hehe, Feng Zi, apakah kamu ingin memanfaatkanku? Manfaatkan otakmu? Aku akan berterima kasih jika kau tidak memanfaatkanku. Xia Feng berbalik dan berjalan keluar. Tidur saja dan jangan pikirkan itu. Aku mau mandi, cuci sendiri. Xia Feng ingin segera meninggalkan rumah Jiang Rui. Jiang Rui berguling lagi dari tempat tidur, kali ini bukan dalam posisi jatuh seperti angsa liar di pasir datar dengan bokong menghadap ke atas, melainkan dalam posisi tulang herring dengan kedua kakinya terbuka lebar. Sekilas renda putih terlihat samar di balik rok seragamnya yang terbuka, membuat orang tak berani menatap langsung, namun ingin melihat keseluruhannya. Aku ingin mandi. Tidak, aku ingin mandi. Jiang Rui menggeliat di tanah, seperti ikan loah putih tanpa tulang. Kau ini, ya, aku berhutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Xia Feng tersenyum pahit, menggendongnya, dan pergi ke kamar mandi. Tadi, ketika Sulang mencoba memanfaatkannya, ia masih mempertahankan sedikit ketenangan, menendang dan menghentakkan kaki, menolak untuk menyerah. Sekarang setelah Xia Feng tiba, ia meminta air, lalu mandi, tanpa menganggapnya sebagai orang asing sama sekali. Apa yang terjadi? Xia Feng tidak terlalu memikirkannya. Ia menggendong Jiang Rui ke kamar mandi. Jiang Rui memeluk lehernya, bau alkohol dan parfum tercium. Ia bersendawa dan berkata, Lei kecil, jaga aku baik-baik. Layani aku dengan baik, dan aku akan memberimu satu persatu nanti. Salah satu apa? Tulang. Setelah bersendawa, Jiang Rui akhirnya mengatakannya. Xia Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan juga sangat marah. Begitu masuk ke kamar mandi, ia memasukkannya ke dalam bak mandi dan menampar pantatnya. Aku sudah berbaik hati menyelamatkanmu, tapi kau malah memanggilku anjing. Tamparan itu menimbulkan suara nyaring dan menimbulkan riak yang anggun, bagaikan daun teratai di kolam yang tertiup angin. Jiang Rui mengerang, suaranya tak jelas, seolah-olah ia terluka oleh pukulan itu, atau seolah-olah ada saraf sensitif yang tertusuk. Ia mengerang, mencengkeram kerah baju Xia Feng, mencoba mendorongnya ke dalam bak mandi, sambil bergumam, kalau kau berani memukulku, akan kukulitimu. Sebelum dia menyadarinya, dia sebenarnya telah membuka kancing keras Xia Feng. Xia Feng tidak berani tinggal bersamanya. Ia mendorongnya ke dalam bak mandi tanpa melepas seragamnya. Ia menyalakan kepala pancuran dan berlari keluar kamar mandi. Suara marah Jiang Rui terdengar dari belakang, Feng Zi, kau bajingan,
Aku akan mencekikmu sampai mati. Tunggu saja. Aku akan mencekikmu sampai mati. Xia Feng, yang baru saja keluar dari kamar mandi, membeku sesaat. Ia tersadar begitu cepat. Apakah ia benar-benar mabuk atau hanya berpura-pura? Keesokan paginya, Xia Feng menyantap sarapan yang telah disiapkan Xia Sui dan pergi ke studio. Ia sengaja berangkat 10 menit lebih awal agar tidak terlambat ke kantor Jiang Rui. Namun, entah kenapa, ketika ia turun, Jiang Rui sudah berdiri di tangga dengan tangan terlipat, menunggunya. Mengenakan seragam musim panas yang rapi dan topi polisi wanita, Jiang Rui berdiri di bawah sinar matahari pagi, memancarkan kewibawaan yang langka. Ia menatap tajam ke arah Xia Feng. Tatapannya seolah sedang mengamati seorang penjahat yang ahli mencuri pakaian dalam wanita. Xia Feng teringat akan memukulnya tadi malam dan merasa sedikit gelisah. Ia menggertakkan gigi dan menyapa, "Rui, selamat pagi. Siapa yang kau tunggu di sini?" "Menunggumu," kata Jiang Rui. "Kau membutuhkanku untuk sesuatu?" tanya Xia Feng ragu-ragu. Jiang Rui memelototi Xia Feng, "Berpura-puralah. Aku tahu kau berpura-pura. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan tadi malam. Jika kau mengaku sekarang, aku masih bisa memaafkanmu." Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, "Kamu mabuk. Sula mengirimmu kembali dan ingin berhubungan seks denganmu, jadi aku bergegas untuk menghentikannya." Wajah Jiang Rui tiba-tiba memerah. "Bukan itu yang kumaksud. Aku tahu anak itu jahat, tapi itu lain cerita. Aku sedang membicarakan apa yang terjadi selanjutnya." "Apa yang kau lakukan selanjutnya?" "Anak itu pergi, dan begitu pula aku. Aku tidak melakukan apapun. Kau bohong padaku." Jiang Rui tiba-tiba memutar pinggulnya dan menunjuk ke titik tertinggi di sisi kirinya. "Aku bangun pagi ini dan mendapati diriku telanjang, dan ada bekas tamparan di sini. Kau bilang kau menghentikan Sulang, tapi dia pergi, dan kau pun pergi. Jadi siapa yang memandikanku? Siapa yang melepas bajuku? Siapa yang menggendongku ke tempat tidur dan menamparku di sini?" Dahi Xia Feng sudah dipenuhi keringat. "Ini benar-benar hantu. Kau, kan?" Jiang Rui melembutkan nadanya. "Feng Zi, akui saja. Aku akan memaafkan semua kesalahanmu. Xia Feng, sebenarnya, kau tidak hanya menamparku, tapi juga menyentuhku, kan? Mungkin menciumku? Bahkan itu, kan? Akui saja, aku tahu kau yang melakukan semuanya." Jiang Rui terus mengujinya. Tatapan dan ekspresinya seperti kakak perempuan malang yang sedang membujuk anak kecil dengan permen lollipop. Xia Feng sedikit kewalahan. "Sudahlah. Gawat kalau tetangga dengar aku pagi-pagi begini. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa aku tipe orang yang mau memanfaatkanmu saat kau mabuk? Kau pasti sudah mandi, ganti baju, lalu tidur sendiri. Lalu kenapa ada bekas tamparan di tubuhku?" Jiang Rui menunjuk bokongnya lagi, tampak malu dan kesal. "Mungkin nyamuk yang menggigitmu, lalu kau menamparnya sendiri," kata Xia Feng dengan wajah kaku. "Benarkah demikian?" Xia Feng mengangguk cepat, "Kurasa ini penjelasan yang paling masuk akal." Ia lalu menambahkan, "Lagi pula, kalau aku melakukan itu padamu, seharusnya ada bekasnya, kan? Kau tidak punya bekasnya, kan? Bah, menjijikan. Jangan bilang begitu. Apa kau punya rasa malu?" gerutu Jiang Rui. Xia Feng lalu berkata, Oke, kita tidak usah bahas itu lagi. Aku harus segera ke studio. Kita bicara lain hari saja. Sampai jumpa." Jiang Rui berdiri di depan Xia Feng. Xia Feng mengerutkan kening. "Apa yang kau lakukan? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menyelamatkanmu tadi malam dan membiarkan Sulang membunuhmu." Jiang Rui mengulurkan tangan kepada Xia Feng dengan senyum menawan di wajahnya. "Aku hanya bercanda. Aku datang ke sini khusus untuk berterima kasih." "Terima kasih. Jabat tanganku, lalu lanjutkan urusanmu." "Psikopat." Xia Feng mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tetap berjabat tangan dengan Jiang Rui sambil tersenyum. Setelah berjabat tangan, senyum di wajah Jiang Rui tiba-tiba menghilang. Ia merobek selembar plastik transparan dari salah satu jarinya di depan Xia Feng dan mencibir. "Sudah kubilang, aku sudah mengambil sidik jari dari bokongmu. Aku akan membandingkannya dengan milikmu. Kalau cocok, tunggu saja aku menghukummu." "Huh!" Xia Feng, Jiang Rui berbalik dan pergi, tetapi Xia Feng masih berdiri di sana. Setelah beberapa saat, ia tersenyum kecut dan berjalan keluar dari kompleks perumahan untuk naik bus. Setelah turun dari bus, saya melihat pintu studio sudah terbuka lebar bahkan sebelum saya sampai. Yao Xiaohong sedang mengepel lantai dengan kaki-kakinya yang montok mencuat keluar. Cahaya pagi yang keemasan menyinari lantai dan tubuhnya, membuat tubuhnya yang montok tampak semakin montok dan berkilau keemasan. Pemandangan itu sungguh indah. Mata kirinya berkedut tanpa sengaja. Lalu pandangan Xia Feng dipenuhi warna putih. Ia menampar dirinya sendiri dan mengumpat dalam hati. Pagi-pagi begini, vulgar sekali.
Yao Xiaohong baru menyadari kehadiran Xia Feng ketika ia masuk ke toko. Ia segera meletakkan kain pel di tangannya dan berkata dengan senyum ramah, "Selamat pagi, Bos Feng. Saya akan membuatkan teh untuk Anda." Xia Feng berkata dengan sopan, "Tidak, tidak." Yao Xiaohong masih pergi untuk membuat secangkir teh hijau untuk Xia Feng, dan menyerahkannya kepada Xia Feng dengan kedua tangan. "Terima kasih. Kamu harus istirahat. Kamu terlihat lelah dan berkeringat," kata Xia Feng. "Tidak apa-apa, masih ada sedikit lantai tersisa. Aku akan segera mengepelnya." Yao Xiaohong mengambil pel dan mulai mengepel lantai lagi. Xia Feng sangat senang. Dia benar-benar pekerja keras. Sepertinya keputusan untuk mempertahankannya adalah keputusan yang tepat. Yao Xiaohong membungkuk mengepel lantai, menyeka keringatnya dengan tangan. Mungkin terlalu panas, jadi ia membuka kerah bajunya sedikit dan mengipasi udara di dalamnya. Kedua puncak gunung yang seperti gunung bergoyang dengan tangan mungilnya. Bagaikan kolam yang tenang di musim panas, tiba-tiba tertiup angin kencang, menimbulkan ombak besar. Xia Feng mengalihkan pandangannya dengan agak malu, tepat pada saat melihat Ma Xiaoan datang mengendarai sepeda motor. Begitu Ma Xiaoan memasuki ruangan, dia berkata, "Feng Zi, coba tebak siapa yang baru saja kutemui?" "Siapa yang kamu temui?" Xia Feng bertanya dengan santai. "Aku bertemu dokter wanita itu." "Siapa namanya?" Ma Xiaoan menatap Xia Feng. "Dia lupa namanya." Xia Feng berkata, "Ketenangan." "Ya, ya, namanya Ning Jing." Ma Xiaoan tersenyum. "Saudara Ma, minumlah teh." Tanpa menunggu Ma Xiaoan membuka mulutnya, Yao Xiaohong membawakannya secangkir teh hijau yang harum. Ma Xiaoan sangat senang akan hal itu, lalu dia meniru nada bicara bosnya dan berkata, "Lakukan saja tugasmu." "Ya." Yao Xiaohong mengambil kain lap dan pergi membersihkan meja Xia Feng lagi. Xia Feng membersihkan dengan tekun dan penuh semangat, tangan dan area dadanya bergerak-gerak, bergoyang maju mundur. Ma Xiaoan menatap Yao Xiaohong yang sedang sibuk mengelap meja dengan mulut ternganga, dan lupa apa yang akan dikatakannya. Xia Feng menendang betis Ma Xiaoan dan memelototinya. "Katamu kau bertemu Dr. Ning. Apa yang dia lakukan?" "Dia sedang menarik uang dari ATM di jalan depan." Ma Xiaoan segera menjawab pertanyaan Xia Feng, lalu berjalan mengitari Xia Feng dan terus mengagumi Yao Xiaohong yang sedang mengelap meja. Tak puas, ia menunjuk ke sebuah titik di meja dan berkata, "Xiaohong, lap ini juga kotor." "Ya." Yao Xiaohong mengambil kain lap dan mulai mengelap, mengusapnya bolak-balik. Sepasang benda misterius besar itu bergetar lebih hebat, ke kiri dan ke kanan, sungguh menggoda. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berpikir untuk menendang Ma Xiaoan lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak sanggup melakukannya. Beberapa menit kemudian, Ning Jing datang perlahan sambil menenteng sebuah kantong kertas. Kantong itu menggembung dan tebal, sepertinya berisi banyak barang. Ma Xiaoan baru saja menyebutkannya ketika dia tiba. Xia Feng menghampirinya dan menyapanya dengan hangat, "Saudari Ning, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Ning Jing mengambil kantong kertas dari bawah lengannya dan menyodorkannya ke tangan Xia Feng. "Ini 50.000 yuan. Aku di sini untuk memberimu uang." Xia Feng tertegun sejenak. "Ini..." Ia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Ma Xiaoan. Ning Jing sedang menarik uang dari ATM pagi-pagi sekali, dan tiba-tiba ia membawa uang gaji 50.000 yuan. Uang ini jelas bukan pemberian Biro Arkeologi, melainkan uangnya sendiri. Ning Jing ragu-ragu sejenak dan berkata, "Baiklah, terima saja. Biro sudah menyetujuinya. Begini, direktur kami meminta saya untuk mengirimkannya kepadamu pagi-pagi sekali. Jika Ma Xiaoan tidak melihatnya menarik uang dari ATM sebelumnya, Xia Feng pasti akan mengira uang itu dari Biro Arkeologi." Ia bertanya dengan ragu, "Saudari Ning, uang ini bukan milikmu, kan?" Ning Jing tiba-tiba menjadi sedikit bingung. "Tidak, tidak, uang ini benar-benar diberikan oleh Biro Arkeologi, jangan banyak bertanya, terima saja." Reaksinya membuat Xia Feng semakin yakin bahwa Ning Jing telah membayar uang itu sendiri. Setelah memastikan hal itu, ia tidak bisa menerimanya. Ia mengembalikan kantong kertas itu ke tangan Ning Jing dan berkata, "Kak Ning, aku tahu ini uangmu. Aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula, cepat atau lambat mereka harus mengembalikan 50.000 yuan itu kepadaku. Aku tidak terburu-buru untuk mengambilnya sekarang." Ning Jing tiba-tiba memasukkan uang itu ke tangan Xia Feng lagi. "Tuan Feng, jangan bicara apa-apa, jangan bertanya apa-apa lagi. Ambil saja uang ini." "Tidak, aku tidak bisa." "Ambil saja kembali." Xia Feng kembali memasukkan kantong kertas itu ke tangan Ning Jing. Ning Jing mundur selangkah dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Kantong kertas itu langsung jatuh ke tanah, dan 5 gulungan uang kertas di dalamnya pun berjatuhan. Xia Feng merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum kecut, "Saudari Ning, apa yang sedang kamu lakukan?" Ning Jing menggigit bibirnya dan berkata setelah jeda, "Orang-orang itu tidak masuk akal.
Aku akan melapor dan membayarmu 50.000 yuan. Mereka bilang Longbing mengambil kompas itu, jadi Longbing yang harus membayar upahnya. Mereka menyuruhmu pergi ke Longbing untuk memintanya. Wanita itu sangat galak. Kenapa dia mau memberimu uang? Kau sudah banyak membantu. Tapi akhirnya kau bahkan tidak mendapatkan upahmu. Aku merasa bersalah, jadi aku akan membayarmu. Ningjing berkata dengan serius, aku orang yang sangat berprinsip. Kerugianmu memang ada hubungannya denganku, jadi aku harus menggantinya. Kalau kau tidak mau menerimanya, aku akan merasa tidak enak. Ma Xiaoan menyela dan berkata, Feng Zi, terima saja. Dr. Ning bermaksud baik. Xia Feng tidak ingin melanjutkan kebuntuan ini. Ia memungut 5 bundel uang yang jatuh ke tanah, dan dengan santai mengeluarkan selembar uang 100 yuan dari salah satunya. Ia lalu berkata, saya hanya akan mengambil 100 yuan untuk memperbaiki kompas. Sisanya boleh kamu ambil kembali. Kalau kamu memaksakan, saya akan marah. Tuan Feng, Anda. Ningjing tidak tahu harus berbuat apa. Xia Feng mengemas sisa uangnya dan menyerahkan kantong kertas itu kepada Ningjing. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, kalau kau menganggapku teman, kau boleh mengambil kembali uang ini. Ningjing menghela napas, kau jahat sekali. Baiklah, aku akan mengambil kembali uangnya. Aku tidak ingin kehilangan teman sepertimu. Xia Feng tersenyum, benar. Ma Xiaoan melirik You Xiaohong dan berkata kepadanya menggunakan bahasa bibir, atasanmu sangat bodoh, benar-benar orang bodoh. You Xiaohong mengedipkan mata besarnya yang gelap. Ia jelas tidak mengerti apa yang dikatakan bos kedua. Namun, ia sebenarnya mengagumi Xia Feng. Ningjing menambahkan, aku bisa mengambil kembali uangmu, tapi aku masih harus mencari cara untuk mengganti kerugianmu. Saudari Ning, sebenarnya kau tidak perlu melakukan ini, kata Xia Feng. Ningjing berkata, tolong dengarkan saya. Paman saya adalah pimpinan perusahaan milik negara yang terutama memproduksi beberapa peralatan khusus. Beberapa komponen mesin presisi perlu diimpor dari luar negeri. Sekarang setelah Eropa dan Amerika Serikat menerapkan blokade teknologi yang lebih ketat di pihak kami, komponen mesin presisi dan material khusus yang sebelumnya mudah didapat kini tidak lagi tersedia. Tadi malam, paman saya berbicara dengan ayah saya tentang pesanan penting yang tidak dapat ia selesaikan karena alasan ini. Tiba-tiba saya teringat pada Anda. Anda memiliki keterampilan yang luar biasa, mungkin Anda bisa memproduksi komponen mesin presisi itu. Bagaimana kalau saya perkenalkan Anda kepada paman saya? Xia Feng tidak menyangka dia akan membicarakan hal seperti ini. Ia berkata dengan heran, ini masalah besar. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatasinya. Kamu pasti bisa. Aku sudah mempertimbangkan kemampuanmu. Ningjing berkata, bagaimana kalau aku atur waktu agar kalian bisa bertemu dan mencobanya? Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak bisa tanpa mencobanya? Xia Feng berkata, baiklah kalau begitu. Atur waktu agar aku bertemu pamanmu. Tidak masalah untuk mencobanya. Kalau begitu beres. Tunggu teleponku. Baiklah, aku akan bekerja. Orang-orang itu sedang melawanku sekarang. Kalau aku terlambat, masalahnya tidak akan pernah selesai, kata Ningjing dengan marah. Xia Feng melihat Ningjing keluar pintu dan mengawasinya masuk ke mobil sebelum kembali ke toko. Ma Xiaoan tertawa dan berkata, baiklah, Feng Zi, aku baru saja menyebutmu bodoh karena menolak 50.000 yuan yang seharusnya menjadi milikmu. Aku tidak menyangka kau akan bermain lama dan mendapatkan ikan yang lebih besar. Xia Feng berkata, saya tidak punya niat seperti itu. Dr. Ning orang yang jujur. Saya tidak bisa mengambil uangnya. You Xiaohong menyela dan berkata, Bos Feng, ini yang disebut perbuatan baik yang mendapat balasan. Xia Feng tertawa. Haha, aku suka mendengarnya. Bagus sekali. Ma Xiaoan menunjuk mejanya dan berkata, Xiaohong, tolong bersihkan mejaku juga. Bersihkan dengan teliti dan buatlah berkilau. Ya. You Xiaohong kemudian pindah ke tempat lain untuk membersihkan meja. Mondar-mandir di meja Ma Xiaoan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa mata bos kedua itu menatap dengan rakus ke arah area dadanya yang bergetar tanpa berkedip. Xia Feng menghela napas dan berpikir akan lebih baik jika tidak ada meja di studio. Seminggu lagi berlalu dalam sekejap mata. Sejak dibuka, bisnis studio Feng Ma terus berkembang pesat. Hal ini bukan karena keberuntungan, melainkan karena keahliannya. Tak seorang pun dapat menentukan dengan pasti kekuatan sejati keahlian Xia Feng, tetapi mereka yang mengunjunginya selalu merasa puas. Seperti kata pepatah, anggur yang baik tidak membutuhkan semak. Meskipun studio Feng Ma milik Xia Feng mungkin tidak berlokasi strategis, seiring reputasinya yang semakin menanjak, bisnis pun mengalir deras, bahkan menghilangkan kebutuhan akan iklan. You Xiaohong juga mulai mempelajari berbagai keterampilan, seperti pengelasan dan permesinan bubut. Ia tidak memiliki keterampilan dasar karena hanya lulus SMP, tetapi ia cerdas. Xia Feng dan Ma Xiaoan hanya menjelaskan banyak hal kepadanya, dan ia pun memahaminya setelah beberapa kali mencoba langsung. Mengingat ketekunan dan keinginannya untuk belajar,
Xia Feng dan Ma Xiaoan yakin bahwa ia akan mampu menangani tugas-tugas sederhana dalam waktu dekat. Hari yang sibuk lagi, Xia Feng dan Ma Xiaoan sama-sama berkeringat deras. Melihat tumpukan barang kerja di dalam kotak kardus, Xia Feng dan Ma Xiaoan saling tersenyum. Lelah memang, tapi sepadan. Aku capek banget, Feng Zi. Ayo kita barbeque malam ini. Aku traktir. Ma Xiaoan menyeka keringat di wajahnya dengan handuk. Minyak di wajahnya mengenai handuk, dan handuk putih itu tiba-tiba menjadi kotor. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, tapi aku akan mentraktirmu. Ia senang bisa mendapatkan 7 atau 8.000 yuan lagi dalam beberapa hari terakhir. Jumlah uang ini memang tidak sebanyak uang yang ia menangkan di kasino Macau, tetapi itu membuatnya merasa lebih tenang dan puas. Yao Xiaohong datang membawa wastafel. Ia memeras handuk yang telah dibasahi air dengan rapi dan menyerahkannya kepada Xia Feng, sambil berkata, Bos Feng, bersihkan wajahmu. Xia Feng mengambil handuk yang diberikan Yao Xiaohong, menyeka wajahnya, dan berkata, Xiaohong, kamu juga harus ikut malam ini. Aku akan mentraktirmu barbeque. Jangan panggil aku Bos Feng lagi. Panggil saja aku Kakak Lei. Oke, Saudara Feng Zi. Yao Xiaohong tampak sangat senang. Saya ingin makan sayap ayam panggang, usus babi, dan daging sapi. Boleh? Xia Feng tersenyum. Tentu saja, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Ma Xiaoan bercanda berkata, Xiaohong, makananmu sungguh lezat, mengapa berat badanmu tidak kunjung naik? Yao Xiaohong mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak puas, KMA, kau mengolok-olokku lagi. Aku dari pegunungan. Tidak ada barbeque di daerah kami. Aku hanya pernah memakannya sekali waktu SMP. Aku belum pernah memakannya lagi sejak itu. Ma Xiaoan selalu pandai bicara, tapi sekarang ia diam saja. Ia tidak akan mengolok-olok kemiskinan Yao Xiaohong. Tunggu sebentar, aku akan cuci muka. Aku tidak ingin kamu pergi dengan kucing besar. Yao Xiaohong tidak menyadari perubahan suasana hati Xia Feng. Ia masih sebahagia biasanya. Xia Feng memandangi sepatu Liberation yang dikenakannya dan tiba-tiba berkata, Xiaohong, akhir-akhir ini kami sibuk bekerja dan kurang memperhatikanmu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku. Yao Xiaohong mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan tiba-tiba menjadi gugup. Xia Feng menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, cuci mukamu. Lalu aku dan Xiao An akan mengajakmu berbelanja. Kita tunda dulu acara barbeque-nya. Kita beli baju dulu, dan sepatu juga. Tidak, kamu sudah cukup baik padaku, kenapa aku harus memintamu membelikanku baju? Aku akan membelinya sendiri dengan gajiku, kata Yao Xiaohong. Xia Feng bercanda, kamu pakai sepatu ini seharian. Pasti wanginya enak, kan? Tunggu sampai gajian baru beli lagi. Pasti wanginya lebih enak lagi. Yao Xiaohong tiba-tiba merasa malu. Wajahnya yang semerah apel memerah. Tanpa sadar ia menggerakkan kakinya ke belakang, tetapi ia tidak punya cara untuk menyembunyikan kakinya. Xia Feng tersenyum dan berkata, silakan saja, masih pagi, kamu masih bisa mandi. Xiao An dan aku akan menunggumu di luar. Ma Xiaoan juga berkata ayo, kami akan mengajakmu ke mall dan membelikanmu baju dan sepatu yang cantik. Kamu akan sangat cantik saat pulang nanti. Mata Yao Xiaohong memerah dan dia berbalik dan berlari ke ruang dalam. Dia gadis yang baik, kata Xia Feng. Ma Xiaoan berkata saya akan pergi melihat apakah pemanas airnya berfungsi. Xia Feng menampar belakang kepala Ma Xiaoan. Jaga sikapmu. Xiaohong gadis yang baik dan jujur. Jangan ganggu dia. Lagi pula, dia tidak cocok untukmu. Ma Xiaoan menatap Xia Feng dengan mata polos, lalu wanita seperti apa yang cocok untukku? Pada saat ini, seorang wanita montok dengan riasan tebal berjalan melewati pintu. Ia memiliki kaki putih jenjang dan tubuh yang berlekuk. Saat berjalan, pinggangnya bergoyang ke depan dan ke belakang, yang sangat menggoda. Banyak pria menatapnya, tetapi ia mengabaikan mereka dan bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Ia sangat arogan. Xia Feng tersenyum dan berkata, lihat, wanita seperti ini cocok untukmu. Tatapan mata Ma Xiaoan langsung tertuju pada bokong gadis modern itu dan dia tidak bisa menggerakkannya. Xia Feng juga berdiri di sampingnya, menatap wanita modern itu. Setiap pria suka mengagumi wanita cantik, dan dengan sedikit kekaguman itu, ia tiba-tiba melihat jauh lebih banyak. Sebuah pemandangan indah terbentang di depan matanya. Sosok yang bulat, mulus, montok, dan proporsional. Ia dapat dengan mudah melihat apa yang sulit dilihat pria lain, dan perasaan itu sungguh menggairahkan. Setelah menatapnya terlalu lama, Xia Feng merasakan sensasi tak nyaman di sekujur tubuhnya. Ia mengalihkan pandangannya dan menepuk bahu Ma Xiaoan. Xiaoan, ingat ini hanya wanita sombong seperti ini yang pantas untukmu. Kalau begitu aku harus lihat lagi. Bokongnya seksi sekali, haha. Ma Xiaoan mengejarnya. Ia bersiul ke arah punggung wanita modern itu.
Gadis modern itu berbalik dan mengacungkan jari tengah kepada Ma Xiaoan. Ma Xiaoan tidak marah sama sekali. Malah dia tersenyum dengan ekspresi licik di wajahnya. Sebuah mobil polo merah tiba-tiba berhenti di jalan di depan studio Feng Ma. Pintu terbuka, dan Jiang Rui, mengenakan seragam, keluar dari kursi pengemudi. Melihat Jiang Rui, Xia Feng tiba-tiba teringat kejadian yang tak bisa ia selesaikan bahkan jika ia terjun ke Sungai Kuning. Ia lalu berjongkok di balik pilar dekat pintu dan berkata kepada Ma Xiaoan, "Kalau dia mencariku, bilang saja aku tidak di sini." "Apa yang terjadi?" Ma Xiaoan tampak sangat penasaran. Xia Feng memelototinya dan berkata, "Jangan bertanya lagi. Lakukan saja apa yang kukatakan." Pada saat ini, Jiang Rui sudah berjalan ke pintu toko. "Kakak ipar." Ma Xiaoan lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Bukankah ini Direktur Jiang? Apa yang membawamu ke sini?" Jiang Rui memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jangan sok manis, atau aku akan membawamu ke kantor polisi." "Di mana Feng Zi?" "Feng Zi? Dia tidak ada di sini." Ma Xiaoan diam-diam melirik Xia Feng yang bersembunyi di balik pilar. Jiang Rui mendorong Ma Xiaoan ke samping dan berjalan tepat di belakang pilar untuk menangkap Xia Feng. Ma Xiaoan berkata, "Kau bersalah atas kejahatanmu, kan? Sekarang kau bahkan tidak berani menemuiku?" Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, "Tidak, aku hanya mengikat tali sepatuku." Jiang Rui mendengus, "Aku melihatmu tumbuh dewasa, dan aku tahu saat kau berbohong." "Xia Feng, tapi jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membahas masalah itu kali ini." Xia Feng diam-diam menghela napas lega. "Lalu apa yang kau lakukan di sini?" Jiang Rui berkata, "Seorang penjual sayur menabrak mobil saya dengan becaknya, dan saya bahkan tidak mampu membayarnya. Saya hampir gila. Ada penyok di pintu mobil saya. Bisakah Anda membantu saya memperbaikinya?" Xia Feng dan Ma Xiaoan berjalan ke pinggir jalan dan melihat-lihat. Ternyata benar. Ada penyok besar di pintu mobil polo itu. "Cepatlah, aku harus segera ke kantor untuk rapat," desak Jiang Rui. Xia Feng berkata, "Aku tidak punya peralatan cat di sini. Bahkan jika aku membantumu memperbaiki penyoknya, kamu tetap harus pergi ke bengkel untuk mengecatnya." Jiang Rui berkata, "Tentu saja aku tahu aku harus pergi ke bengkel untuk mengecatnya. Tapi kalau kamu membantuku memperbaiki penyoknya, mereka akan memberiku harga yang lebih murah." Lalu dia mendesak, "Cepat, cepat, aku harus pergi rapat." Xia Feng menatap Ma Xiaoan, "Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat bantu Direktur Jiang menangani ini." Ma Xiaoan bergumam, "Kau sombong sekali bahkan tanpa dibayar. Apa kau benar-benar merasa kau bosnya?" Meskipun mengeluh, ia tetap menyeret mesin las, menurunkan voltase, dan menggunakan batang las untuk mengangkat bagian yang cekung sedikit demi sedikit. Saat Ma Xiaoan sedang bekerja, Jiang Rui menarik Xia Feng ke samping dan berbisik di telinganya, "Apakah kamu ingat insiden sidik jari?" Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup. "Hasil perbandingannya akan segera keluar. Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu?" tanya Jiang Rui. Xia Feng kehilangan kata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. "Sudah selesai, Direktur Jiang. Anda boleh pergi sekarang," kata Ma Xiaoan. Jiang Rui mengulurkan tangan dan memelintir pinggang Xia Feng. "Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Aku pergi sekarang." Xia Feng dan Ma Xiaoan berdiri di pinggir jalan dan memperhatikan Jiang Rui masuk ke dalam mobil. Mereka kemudian menyaksikan Jiang Rui pergi. Akhirnya, mereka saling memandang ketika Jiang Rui menghilang dari pandangan mereka. "Feng Zi, sepertinya dia tidak memberi uang, kan?" kata Ma Xiaoan. Xia Feng berkata dengan sedih, "Mengapa kamu tidak memintanya padanya?" Ma Xiaoan menatap Xia Feng. "Kau tak perlu sekejam itu kalau mau menyakitiku. Meminta uang padanya? Lebih baik kau bunuh aku sekarang." Saat itu, Yao Xiaohong muncul dari kamar dalam, rambut hitamnya basah kuyup. Ia masih mengenakan pakaian compang-camping, tetapi pakaian dalamnya bersih dan ia mengenakan sepasang kaos kaki putih. Ia menatap Xia Feng dan Ma Xiaoan dengan ragu, "Aku baik-baik saja. Bisakah kita pergi sekarang?" Xia Feng tersenyum dan berkata, "Ayo berbelanja." Mereka bertiga menutup pintu dan berjalan menyusuri trotoar. Cahaya senja matahari terbenam menyinari mereka, menciptakan gambaran masa muda. "Xiaohong, baju apa yang kamu suka? Nanti aku bantu pilih," kata Ma Xiaoan. "Jeans dan kaos putih," kata Ma Xiaohong. "Itu norak banget dan gak sesuai tren mode masa kini. Biar aku pilihin rok mini buat kamu. Kamu pasti bakal kelihatan cantik pakainya." Ma Xiaoan menyemangati. Yao Xiaohong menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. "Jelek sekali, aku tidak akan memakainya." "Feng Zi, tolong beritahu aku pakaian seperti apa yang ingin kamu belikan untuknya." "Ini," pikir Xia Feng. Yao Xiaohong berkata, "Apapun yang dibelikan saudara Feng Zi untukku, aku akan memakainya." "Ah, kenapa?" Ma Xiaoan tampak kesal. Yao Xiaohong berkata, "Karena saudara Feng Zi adalah orang baik,
dia tidak akan berbohong kepadaku. Tiba-tiba terdengar suara tawa di sepanjang jalan, tawa itu penuh dengan cita rasa masa muda. Saudara Lei, selamat pagi. Yao Xiaohong, mengenakan overall biru, berdiri di pintu dan menyapa Xia Feng yang baru saja tiba. Dengan wajahnya yang seperti apel, postur tubuh yang ideal, dan pakaian barunya, ia tampak sangat cantik hari ini. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Pagi juga. Apakah pakaianmu pas?" "Cocok." Yao Xiaohong tersenyum, "Aku hanya genggam memakainya. Hehe." Xia Feng berkata, "Pakaian kerja itu untuk dipakai saat bekerja. Kenapa tidak dipakai saja?" Ketika ia masuk ke toko, ia mendapati Yao Xiaohong sudah mengepel lantai, mengelap meja, bahkan merapikan dan membersihkan peralatan. Ia merasa tersentuh dan berpikir, Yao Xiaohong pasti sudah bangun pagi untuk bekerja, kan? "Xiaohong, aku akan mengajarimu cara menggunakan mesin bubut," kata Xia Feng. Ia mengerti pikiran Yao Xiaohong. Yao Xiaohong pasti ingin lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Itulah sebabnya ia bangun pagi-pagi sekali untuk membersihkan bengkel. Ya, benar saja. Yao Xiaohong menjadi bersemangat ketika mendengar Xia Feng ingin mengajarinya cara menggunakan mesin bubut. Xia Feng membuka jendela mobil, meletakkan sepotong material bekas di bawah mata bor, dan meminta Yao Xiaohong untuk mengoperasikannya. "Kali ini, mari kita proses mur." "Oke." Yao Xiaohong menurut dan berdiri di depan mesin bubut, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Xia Feng berdiri di belakangnya, memegang tangannya, dan mengajarinya cara mengoperasikannya langkah demi langkah. Instrukturnya sungguh-sungguh, dan muridnya penuh dedikasi. Saat ia perlu mendekat untuk mengamati celah sutra itu, Yao Xiaohong secara alami mencondongkan tubuh ke depan, pinggulnya terdorong ke belakang, dan tiba-tiba bertabrakan dengan Xia Feng, yang berdiri di belakangnya. Kontak canggung ini mengakibatkan, seolah-olah ia telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Dan Xia Feng, yang terkejut, segera menjauh. Sentuhannya sangat sensitif dan wajah kedua orang itu sedikit memerah. Saat itu, Emma Xiaoan masuk. Ia tidak melihat pemandangan memalukan itu, melainkan meja yang bersih. Ia berkata dengan nada sedih, "Xiaohong, kenapa kau membersihkan meja sepagi ini?" Menyaksikan Yao Xiaohong mengepel meja adalah semacam hiburan dan kesenangan baginya di studio Feng Ma. Dia mengepel meja sepagi ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa menikmatinya? Yao Xiaohong terkikik, tawanya sejelas lonceng perak. Hari baru dimulai seperti ini. Pekerjaan di pagi hari sangat padat, dan mereka bertiga tidak sempat beristirahat hingga hampir tengah hari. Ning Jing pergi ke studio Feng Ma dan berkata begitu melihat Xia Feng, "Tuan Feng, ayo pergi." Xia Feng bertanya, "Kita mau pergi kemana?" Ning Jing berkata, "Apa kau lupa apa yang kukatakan? Pamanku ada waktu luang hari ini. Dia meneleponku dan memintaku untuk membawamu ke sini agar kita bisa bertemu dan mengobrol." Xia Feng menepuk dahinya pelan dan berkata sambil tersenyum, "Aku sangat sibuk beberapa hari terakhir ini sampai hampir lupa. Tunggu sebentar, aku akan ganti baju dan pergi bersamamu. Tidak sopan bertemu pamanmu saat kau kotor." Ning Jing tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu." Xia Feng menyeka wajah dan mencuci tangannya, lalu pergi ke ruang belakang untuk berganti pakaian. Studio Feng Ma tidak memiliki ruang ganti khusus, jadi ruang belakang Yao Xiaohong menjadi tempat berganti pakaian. Xia Feng masuk ke ruang belakang dan melihat celana dalam merah putih Yao Xiaohong, bra ungu, dan barang-barang lainnya tergantung di sana. Ia tiba-tiba teringat sentuhan tak sengaja pagi itu. Kejadiannya baru saja terjadi semenit yang lalu, dan masih terasa begitu jelas dan indah. Ia tersenyum getir dan menggelengkan kepala. "Aku benar-benar harus mencari wanita. Tidak baik bersikap sensitif seperti itu." Setelah berganti pakaian, Xia Feng masuk ke mobil Ning Jing, dan Ning Jing pun melaju di jalan. "Kak Ning, siapa nama pamanmu?" tanya Xia Feng. "Aku sedang membicarakan bisnis dengan pamanmu, dan kalau aku bahkan tidak tahu namanya, itu akan dianggap tidak tulus." Ning Jing tersenyum dan berkata, "Tuan Feng, apakah Anda selalu berhati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan?" Xia Feng tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ning Jing berkata namanya Ning Yuanshan, ketua Dongfeng Heavy Industries. Xia Feng terkejut mendengarnya. Ia tahu Dongfeng Heavy Industry adalah perusahaan milik negara yang besar dengan kapitalisasi pasar miliaran dolar. Tak seorang pun akan percaya CEO perusahaan milik negara sebesar itu mendekati teknisi kecil seperti dirinya untuk membicarakan bisnis. Namun, ia tahu Ning Jing sedang membantunya. Jika tidak, Ning Yuanshan bahkan tak akan tertarik bertemu dengannya, apalagi membicarakan bisnis. "Terima kasih, aku tahu kau ingin membantuku," kata Xia Feng. Ning Jing berkata, "Kenapa kamu begitu sopan padaku? Pamanku bukanlah petinggi perusahaan milik negara seperti yang kamu bayangkan. Dia sangat santai dan sangat mencintai negara ini. Dia orang yang sangat jujur. Dia sedang dalam kesulitan sekarang, dan kamulah yang bisa membantunya menyelesaikan masalah itu. Tentu saja dia ingin bertemu denganmu. Bahkan, begitu aku memintanya, dia langsung setuju."
Tapi seperti yang kamu tahu, orang-orang selevelnya sangat sibuk, dan dia baru punya waktu hari ini, jadi dia meneleponku untuk mengantarmu menemuinya. Xia Feng berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Jangan terlalu rendah hati. Aku tahu persis seberapa cakapnya dirimu, dan aku sangat percaya padamu, kata Ning Jing. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan menambahkan, ada satu hal lagi. Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan seperti yang kau katakan, aku memang punya batu empedu. Untungnya, batu itu terdeteksi sejak dini, jadi aku tidak perlu operasi pengangkatannya. Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Xia Feng tersenyum dan berkata, menurutku, kita harus berhenti saling berterima kasih. Teman-teman, jangan terlalu sopan. Ning Ji mengangguk, baiklah, sama-sama, teman-teman, hehe. Setengah jam kemudian, mobil melaju meninggalkan kota Haizu dan tiba di pantai. Di kejauhan, pelabuhan dipenuhi derek-derek besar dan sebuah galangan kapal sedang sibuk membangun kapal. Ning Jing masuk ke jalur khusus dan, setelah berkendara beberapa menit lagi, ia melihat sebuah pabrik besar berdiri di sebidang tanah di tepi laut. Setelah memasuki industri berat Dongfang, Ning Jing membawa Xia Feng ke ruang tamu dan berkata kepadanya, saya akan pergi mencari paman saya. Mohon tunggu di sini sebentar. Xia Feng mengangguk. Baiklah, silakan. Aku akan menunggumu di sini. Setelah Ning Jing pergi, Xia Feng melihat sekeliling ruang tamu. Ia melihat lukisan tinta di dinding yang menggambarkan seekor elang dengan sayap terbentang menghadap pegunungan. Lukisan itu ditandatangani oleh Ning Yuanshan. Dari lukisan itu saja, jelas bahwa ruang tamu ini adalah milik Ning Yuanshan sendiri, dan tidak dapat diakses oleh umum. Mungkinkah ini karena wajah Ning Jing? Kali ini aku berutang budi padanya, dan aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Xia Feng berpikir dalam hati. Pada saat itu, seorang wanita masuk. Ia sangat cantik, mengenakan setelan bisnis hitam, kemeja putih bersulam, dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna terang. Ia tampak serius namun tetap muda dan cantik. Usianya hampir sama dengan Xia Feng, tetapi setelah melihat wajahnya dengan jelas, Xia Feng membeku. Dia tidak asing dengan wanita ini. Dia adalah teman sekelasnya di SMA, bernama Qi Jingqiu. Qi Jingqiu adalah wanita pertama yang dicintainya. Ia telah mencintainya diam-diam selama setahun penuh, dan akhirnya ia memberanikan diri untuk menulis surat cinta. Ia tak akan pernah melupakannya. Setelah membaca surat itu, Qi Jingqiu menuliskan pesan di atasnya, aku suka pria seperti Niki Wu. Tuan Feng, apakah Anda tipe pria seperti itu? Kemudian, Qi Jingqiu menempelkan surat cinta yang telah ia tandai di papan tulis, membuat Xia Feng menjadi bahan tertawaan di seluruh sekolah. Seandainya Qi Jingqiu membuang surat cinta itu begitu saja ke tempat sampah atau bahkan memberikannya kepada guru, semuanya akan baik-baik saja. Namun, ia meninggalkan pesan itu dan menempelkannya di papan tulis, yang membuatnya terluka. Tahun itu, hatinya hancur. Saat ia mengenalinya tadi, kata-kata itu terngiang di benaknya, aku suka cowok seperti Niki Wu. Pak Lei, apakah Anda cowok seperti itu? Masa lalu berlalu bagai angin di benaknya. Meski tampak tenang di permukaan, hati Xia Feng tak lagi tenteram. Tatapan mereka bertemu dalam diam untuk beberapa saat, yang kemudian dipecahkan oleh Qi Jingqiu. Ia berpura-pura terkejut. Oh, bukankah ini Xia Feng? Kenapa kau di sini? Aku. Xia Feng ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba ia merasa lucu. Sudah beberapa tahun sejak kejadian itu, dan ia masih dalam masa remaja yang bodoh. Mengapa ia masih sedikit gugup ketika bertemu dengannya lagi? Apakah kamu di sini untuk melamar pekerjaan? Tanya Qi Jingqiu ragu-ragu. Xia Feng sudah tenang. Ia tersenyum dan berkata, ya, kurasa begitu. Ngomong-ngomong, Jingqiu, kenapa kamu di sini? Qi Jingqiu menunjukkan senyum manis di wajahnya. Saya bekerja di sini. Saya sekarang sekretaris ketua Ning. Kamu baik-baik saja. Selamat. Xia Feng berdiri dan berjalan di depan Qi Jingqiu. Ia mengulurkan tangannya. Qi Jingqiu tidak berjabat tangan dengan Xia Feng. Ia dengan gesit berbalik dan mengambil majalah di meja kopi. Ia berkata, Xia Feng, kau tidak bisa tinggal di sini. Ini ruang penerimaan eksklusif Direktur Ning. Hanya orang-orang terhormat dengan status dan posisi tinggi yang bisa diterima oleh Direktur Ning di sini. Jika kau ke sini untuk melamar, kau harus pergi ke kantor sumber daya manusia. Belok kiri dan berjalan sekitar 20 meter. Di sanalah. Xia Feng membeku di tempat, tangannya kaku seolah membeku oleh embun beku. Ia menurunkan tangannya dengan canggung, tetapi tidak bergerak. Ia kembali ke sofa. Bibir Qi Jingqiu sedikit melengkung. Xia Feng, kau benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Kau membuatku sangat sulit melakukan ini. Xia Feng tersenyum. Kalau begitu, jangan lakukan apa-apa. Anggap saja aku tidak ada. Lagi pula, jangan khawatir, kehadiranku di sini tidak akan memengaruhi pekerjaanmu. Qi Jingqiu sedikit kesal. Ia menatap Xia Feng dan berkata,
Xia, kau sengaja melakukannya, kan? Apa yang sengaja kulakukan? Kau datang ke sini dengan sengaja untuk mencari masalah denganku, bukan? Xia Feng tersenyum dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku bahkan tidak tahu kau bekerja di sini. Bagaimana mungkin aku sengaja datang ke sini dan merepotkanmu? Qi Jingqiu tidak mempercayai penjelasan Xia Feng. Ia berkata, aku tahu kau masih kesal dengan kejadian itu. Aku akui aku salah, tapi kita masih muda dan belum dewasa saat itu. Aku menolakmu demi kebaikanmu sendiri. Setelah kejadian itu, bukankah kau belajar dengan giat dan bahkan diterima di Universitas Kyoto? Meskipun kau tidak masuk, Xia Feng sudah berhenti memikirkan kejadian masa lalu itu, tetapi dia mengungkitnya lagi, dan bahkan berbicara dengan nada yang sangat tinggi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Qi Jingqiu melanjutkan, baiklah, pergilah ke Departemen Sumber Daya Manusia. Kalau kamu tidak bisa menemukan kantor SDM, aku bisa mengantarmu ke sana. Kamu benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi. Kalau kamu cukup beruntung untuk diterima, aku bisa mengatur posisi yang lebih santai untukmu. Kata-kataku cukup berbobot di sini. Kamu teman sekelasku, dan aku pasti akan menjagamu. Terima kasih atas kebaikan Anda, kata Xia Feng. Namun, saya di sini bukan untuk melamar pekerjaan. Saya di sini karena Ketua Ning meminta saya untuk bertemu dengannya. Qi Jingqiu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Ia menunjuk Xia Feng dan berkata, kau? Direktur Ning mengajakmu bertemu? Apa kau bercanda? Xia Feng berkata, aku tidak bercanda. Qi Jingqiu menatap Xia Feng dengan pandangan meremehkan. Teman sekelas Lei, kapan kamu menjadi orang seperti ini? Aku telah menjadi apa? Pembohong. Qi Jingqiu menambahkan. Lagi pula, dia tipe pembohong yang bahkan menipu dirinya sendiri. Xia Feng juga menatapnya, tetapi ia hanya tersenyum, tak ingin mengatakan apapun. Pertemuan ini murni kebetulan. Ia bukan lagi orang yang sama seperti saat SMA, sementara Xia Feng tampak masih sama angkuh dan kejamnya seperti saat SMA dulu. Menghadapi keraguan dan sarkasme Xia Feng, ia sama sekali tidak merasa marah, karena itu tak sepadan. Sekarang, ia bahkan tak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya. Mengatakan lebih banyak akan terasa melelahkan dan sia-sia. Xia Feng tetap diam, tetapi Qi Jingqiu merasa ia telah menyinggung perasaannya. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku benar, kan? Lei, ku beri kau waktu setengah menit untuk pergi dari sini dan kembali ke tempat yang seharusnya. Ini bukan tempat untukmu. Kalau kau masih duduk di sini dalam waktu setengah menit, aku akan panggil petugas keamanan. Kau tidak mau aku melakukan itu, kan? Xia Feng berkata, teman sekelas Qi, aku benar-benar tidak ingin bicara terlalu banyak denganmu. Aku kelelahan. Begini saja, kalau aku pergi sekarang, dan kau mengusirku, Ketua Ning pasti akan memarahimu. Sepertinya aku harus memanggil petugas keamanan. Qi Jingqiu mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon. Xia Feng terlalu malas untuk menjelaskan padanya dan hanya mengambil majalah untuk dibaca. Saat itu, seorang pria parubaya masuk dari pintu. Ia tidak tinggi, kurang dari 1,7 meter, berwajah gemuk dan berperut buncit. Ia tampak seperti pria yang telah meraih kesuksesan dalam karirnya dan menjalani kehidupan yang bebas. Sayang, apa yang terjadi? Pria parubaya itu memanggil Qi Jingqiu dengan sayang begitu dia masuk, sama sekali tidak menyembunyikan rasa cintanya pada Qi Jingqiu. Xia Feng terkejut mendengar nama ini, dan tiba-tiba kata-kata yang ditulis Qi Jingqiu untuknya dalam surat cintanya muncul di benaknya. Aku suka laki-laki seperti Wu Qilong. Tuan Feng, apakah Anda laki-laki seperti itu? Apakah pria ini tipe pria Wu Qilong yang ada dalam pikirannya? Xia Feng tiba-tiba tertawa, ia tak bisa menahan tawa. Kalau ada yang bilang orang ini Niki Wu, bukan Eng Gemang Tat, pasti ia akan meninju muka orang itu. Siapa kamu? Pria parubaya itu menatap Xia Feng yang sedang tertawa tak jelas dan bertanya dengan kasar. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Qi Jingqiu bergegas masuk dan berkata, sayang, namanya Xia Feng, dan dia teman sekelasku waktu SMA. Kurasa dia kesini untuk mencari masalah hari ini. Dia terjebak di ruang tamu Direktur Ning dan tidak mau pergi. Wajah gemuk pria parubaya itu tiba-tiba berubah muram. Ia menunjuk Xia Feng dan berkata, keluar. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan Wu Qilong, mohon bersikap lebih sopan. Niki Wu? Pria parubaya itu tertegun sejenak. Siapa Niki Wu? Xia Feng menatap Qi Jingqiu dengan ekspresi terkejut. Bukankah kekasihmu Wu Qilong? Pria parubaya itu bertanya dengan curiga. Sayang, ada apa? Siapa Niki Wu? Kapan Niki Wu muncul? Qi Jingqiu menghentakkan kakinya dengan marah. Wu Qilong adalah penyanyi Taiwan, kamu benar-benar membuatku malu. Aku. Wajah gemuk pria parubaya itu tiba-tiba memerah. Ia kemudian menyadari bahwa Xia Feng sengaja menggodanya. Ia berjalan ke arah Xia Feng, siap mengusirnya. Pada saat ini, Ning Jing tiba-tiba masuk dari pintu, diikuti oleh seorang pria tua yang tinggi dan anggun. Melihat Ning Jing dan lelaki tua itu,
Qi Jingqiu dan lelaki parubaya itu mengangguk dan menyapa, Direktur Ning. Pria tua jangkung ini adalah Ning Yuanshan, Ketua Dongfeng Heavy Industry. Qi Jingqiu dan suaminya begitu hormat, tetapi dia hanya mengangguk ringan. Ning Jing berkata, Paman kedua, ini Tuan Xia Feng yang kuceritakan. Lalu ia menambahkan, Tuan Feng, ini paman keduaku, Ning Yuanshan. Xia Feng kemudian berdiri dari sofa dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Ning Yuanshan sambil berkata, Halo, Direktur Ning. Ning Yuanshan juga mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Xia Feng. Xia Feng adalah generasi yang lebih muda, jadi ia tidak perlu mengulurkan kedua tangannya. Setelah berjabat tangan 2 kali, Ning Yuanshan berkata, Tuan Feng, saya tertarik pada Anda sejak Ning Jing bercerita tentang Anda. Saya senang Anda ada di sini. Mari kita duduk dan berbincang. Xia Feng berkata, Baiklah, Direktur Ning, silakan duduk. Ning Yuanshan tersenyum, merasa cukup senang dengan kesopanan Xia Feng. Ia lalu melirik Qi Jingqiu yang berdiri di sana dengan takjub, dan sedikit mengernyit. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat sajikan teh untuk Tuan Feng. Qi Jingqiu akhirnya tersadar dan bergegas membuat teh. Pipinya memerah karena kesal. Ia ingat bagaimana ia baru saja berbicara dengan Xia Feng dengan nada seperti itu, dan sekarang ia dimarahi karena membuatkan teh untuknya. Sungguh menyakitkan. Ia tak habis pikir bagaimana seorang anak laki-laki miskin yang dulu dipandang rendah bisa menjadi begitu sukses. Ning Yuanshan melirik suami Qi Jingqiu dan berkata, Liu Shuai, kenapa kamu masih berdiri di sini? Apa kamu tidak perlu bekerja lagi? Aku akan melakukan sesuatu, Tuan Ning. Pria parubaya bernama Liu Shuai melesat pergi secepat angin. Qi Jingqiu membawakan 3 cangkir teh, meletakkan 1 di depan Ning Yuanshan, lalu 1 di depan Ning Jing, dan terakhir di depan Xia Feng. Sambil meletakkan cangkir-cangkir itu, ia menatap Xia Feng dengan ekspresi rumit. Xia Feng berkata dengan tenang, terima kasih. Tidak sama-sama, kata Qi Jingqiu dengan canggung. Xia Feng tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya. Ning Yuanshan berkata, Sekretaris Qi, silakan ambil pena dan kertas, lalu tuliskan isi percakapan ini sebagai memo untuk saya. Baik, Direktur Ning. Qi Jingqiu berbalik untuk mengambil buku catatan dan penanya. Ia wanita yang sangat cerdas, dan bisa menebak banyak hal dengan mudah. Tetapi kali ini, ia merasa IQ-nya kurang. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan Direktur Ning yang bermartabat itu dengan Xia Feng. Sebelum Qi Jingqiu mengambil tempatnya, Ning Yuanshan berkata, Guru Lei, saya ingin bersikap lugas dalam pekerjaan saya, dan saya harap percakapan kita akan sama. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak masalah, Direktur Ning, silakan bicara langsung jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Baiklah, saya akan langsung ke intinya. Ning Yuanshan berkata, saya rasa Ning Jing sudah memberitahu Anda beberapa detailnya sebelum Anda datang. Jadi saya tidak akan mengulanginya. Saya hanya ingin bertanya, jika saya memberi Anda perintah yang sangat penting, apakah Anda mampu menyelesaikannya? Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, itu tergantung pada persyaratan kualitas dan kuantitas karya. Studio saya kecil, hanya dengan 3 orang saat ini, jadi saya tidak bisa menyelesaikan pesanan dalam jumlah besar. Ning Yuanshan tersenyum dan berkata, kamu orang yang sangat rendah hati. Aku sudah bertemu banyak orang yang, ketika membahas bisnis, akan mulai dengan membicarakan seberapa besar perusahaan mereka dan berapa banyak karyawan yang mereka miliki, tetapi kamu bilang kamu hanya punya 3 orang. Padahal, aku suka orang yang rendah hati seperti kamu. Xia Feng tersenyum sopan dan hanya mendengarkan tanpa menyela. Saat ini, Qi Jingqiu duduk di belakang Ning Yuanshan dengan buku catatan dan pena. Ia melirik Xia Feng dengan senyum di bibirnya, tampak sangat tenang. Meskipun ia tahu wanita seperti apa dia, terlepas dari sisi negatifnya, dia jelas wanita cantik dengan keanggunan tertentu. Dulu, Xia Feng juga tertarik dengan temperamen klasiknya. Namun, ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Secantik apapun wanita itu, ia tak lagi bisa merasakan debaran jantung yang sama seperti dulu. Ia bahkan tak merasakan apapun, bahkan sedikit pun. Tuan Feng, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Ning Yuanshan melanjutkan, kami tidak pernah menerima pesanan besar untuk komponen mesin presisi. Dulu kami mengimpor komponen mesin presisi yang kami butuhkan dari Eropa dan Amerika Serikat. Saat itu, tidak ada blokade teknologi yang ketat. Sekarang, mereka telah menerapkan blokade teknologi yang sangat ketat, dan kami tidak lagi dapat membeli apa yang kami butuhkan. Di saat yang sama, industri mesin presisi dalam negeri berada dalam kondisi yang sangat terbelakang, yang sangat merugikan pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional negara kami. Ning Jing tiba-tiba menyela Ning Yuanshan. Paman kedua, kau mulai berceramah lagi. Kau sudah mengatakan hal-hal ini kepadaku 3 kali. Ning Yuanshan terkekeh. Gadis kecil, kau telah dimanja olehku dan ayahmu, kau tidak punya sopan santun. Paman kedua. Ning Jing tampak tidak puas. Ning Yuanshan tersenyum dan berkata, baiklah, saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya akan langsung ke intinya.
Tuan Feng, begini. Perusahaan kami sangat membutuhkan sejumlah komponen mesin presisi. Jumlahnya memang sedikit, tetapi persyaratan kualitas dan presisinya sangat tinggi. Kami sudah menghubungi banyak perusahaan manufaktur mesin. Mereka memiliki peralatannya, tetapi tidak ada yang bisa memprosesnya. Kalaupun mereka bisa, kualitasnya tidak memenuhi standar. Jika Anda memiliki kemampuan ini, perusahaan kami akan menyediakan peralatan dan material pemrosesan yang Anda butuhkan, serta sampel. Anda tidak perlu tahu di mana komponen mesin ini digunakan, Anda hanya perlu membuat satu batch sesuai petunjuk. Bagaimana? Apakah Anda bersedia mencobanya? Xia Feng berkata, tidak masalah, aku bersedia mencobanya. Baiklah, aku suka anak muda yang berani. Ning Yuanshan berkata, sekarang, katakan permintaanmu. Apa yang kau butuhkan? Xia Feng berkata, kita bicarakan nanti kalau aku bisa. Aku ingin melihat komponen asli yang akan diproses, begitu juga dengan peralatan pemrosesanmu. Boleh? Ning Yuanshan berkata, tidak masalah, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Ia berdiri dan pergi, lalu berkata kepada Qi Jingqiu, Sekretaris Qi, jangan khawatir. Pergilah ke bengkel dan minta mereka menyiapkannya. Baik, Tuan Ning, saya akan segera ke sana. Qi Jingqiu sama sekali tidak berani ragu dan segera meninggalkan ruang tamu sebelum Ning Yuanshan pergi. Setelah keluar, Ning Yuanshan berjalan di depan, dan Xia Feng serta Ning Jing mengikuti di belakangnya menuju bengkel. Ning Jing berbisik, Tuan Feng, Sekretaris Qi menatap Anda dengan aneh. Ada apa? Apakah kalian saling kenal? Kemampuan observasinya cukup bagus. Xia Feng berbisik, aku kenal dia. Dia teman sekelasku di SMA. Begitu. Senyum licik muncul di wajah Ning Jing. Dia menatapmu dengan tatapan itu. Kurasa pasti ada rahasia di antara kalian berdua, kan? Xia Feng tersenyum. Ia tidak ingin membahas topik ini lagi, jadi ia mengganti topik. Ngomong-ngomong, Kaning, kenapa paman keduamu tidak menanyakan kualifikasiku? Seharusnya dia bertanya. Ini masalah besar, dan dia begitu mudah mempercayaiku. Itu tidak normal. Di satu sisi ada perusahaan besar milik negara, dan di sisi lain ada bengkel kecil di jalanan. Kedua belah pihak bernegosiasi dan kesepakatan langsung tercapai. Hal semacam ini mungkin hanya terlihat di drama TV. Di dunia nyata, hal ini sama sekali tidak normal. Ning Jing terdiam sejenak sebelum berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Xia Feng berkata dengan heran, tentu saja. Paman keduamu memperlakukanku dengan sangat baik. Aku sudah memikirkan pertanyaan ini tadi, tapi aku tidak bisa menemukan jawabannya. Ning Jing tiba-tiba tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu alasannya. Paman keduaku awalnya tidak setuju, bilang aku main-main. Tapi ketika aku bilang kau pacarku, dia setuju dan bahkan berinisiatif mengajakmu berkencan. Xia Feng, wajah Ning Jing memerah. Ya, aku hanya berbohong kepada paman keduaku. Jangan dianggap serius. Apalagi yang bisa dikatakan Xia Feng? Ini dunia nyata, dan pai di langit tidak akan jatuh tanpa alasan. Sekalipun pai jatuh dari langit, pastilah pai itu sengaja dijatuhkan dari atas. Jika Ning Jing tidak berbohong dan mengaku Xia Feng adalah pacarnya, bagaimana mungkin Lin Yuanshan memberi Xia Feng kesempatan ini? Dia bahkan berani membiarkan Xia Feng mencoba tanpa bertanya tentang kualifikasinya? Namun, Xia Feng tidak menganggap serius perkataan Ning Jing. Ia berpikir bahwa alasan Ning Jing mengatakan bahwa ia adalah pacarnya mungkin hanya untuk membalas budi. Kesempatan ini susah payah diraih. Suster Ning bahkan berbohong kepada paman keduanya. Aku harus mendapatkan kesepakatan ini apapun yang terjadi. Selama kesepakatan ini selesai, reputasiku pasti akan diketahui, dan aku tak perlu khawatir soal menghasilkan uang di masa depan. Xia Feng berpikir dalam hati, dan seolah-olah ada kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Xiao Feng. Ning Yuanshan memanggil Xia Feng Lei Tuan ketika ada orang di sekitarnya. Ketika tidak ada orang luar di sekitarnya, ia mengganti namanya menjadi Xiao Feng. Senyum ramah muncul di wajahnya. Berapa umurmu tahun ini? Xia Feng merasa sangat malu dan menjadi gugup. Aku, Ning Jing dengan lembut mendorong punggung Xia Feng, lalu cepat memberi isyarat padanya. Gerakannya sederhana dan jelas 5 jari di tangan kirinya, 2 di tangan kanannya. Xia Feng lalu berkata, Paman Ning, umurku 25 tahun ini. Haha, jadi kalian berdua seumuran. Ning Yuanshan jelas tidak puas dengan informasi ini. Ia bertanya lagi, Xiao Feng, siapa saja anggota keluargamu? Xia Feng menggertakkan giginya dan berkata, ibuku meninggal muda, begitu pula ayahku. Sekarang hanya aku dan adikku di rumah. Dia baru saja diterima di Universitas Kyoto tahun ini, dan dia akan kuliah di Kyoto setengah bulan lagi. Benarkah? Senyum Ning Yuanshan melebar. Mobil, rumah, dan tanpa orang tua itulah kriteria ideal untuk memilih pasangan. Bagi pria setinggi Ning Yuanshan, rumah dan mobil tidak berarti apa-apa, tetapi ketidakhadiran orang tua Xia Feng adalah sesuatu yang ia rasa cukup memuaskan.
Ning Jing tampaknya merasa lebih canggung daripada Xia Feng. Sebelum Ning Yuanshan sempat bertanya lagi, ia langsung berkata, "Paman kedua, ini pertama kalinya Feng Zi bertemu denganmu. Jangan banyak bertanya. Memalukan sekali." "Haha, kamu membelanya secepat ini? Oke, aku berhenti bicara, oke? Kalian anak muda makin lama makin gak masuk akal. Kamu nyembunyiin hal besar dari ini dan itu, dan kamu bahkan gak izinin aku kasih tahu ayahmu. Masih bicara?" Ning Jing menutup telinganya. Ning Yuanshan akhirnya terdiam. Ia melirik Xia Feng, raut wajahnya tampak tak berdaya. Namun, ia cukup puas dengan penampilan dan sikap Xia Feng. Xia Feng ceria dan tampan, percaya diri namun rendah hati, serta sopan kepada orang yang lebih tua. Yang terpenting, kedua orang tua Xia Feng yatim piatu, sebuah fakta yang memberinya nilai tinggi di benaknya. Mereka mengobrol dan tertawa sampai tiba di pintu bengkel. Qi Jingqiu keluar dari bengkel dan berkata dengan hormat, "Direktur Ning, mereka sudah siap." "Ya." Ning Yuanshan mengangguk, lalu memanggil Xia Feng, "Tuan Feng, ayo masuk." Oke, Direktur Ning," jawab Xia Feng. Ia juga merasa tertarik. Ketika tidak ada orang di sekitar, yang satu adalah Xiao Feng dan yang lainnya adalah Paman Ning. Tetapi ketika ada orang di sekitar, mereka menjadi Direktur Ning dan Tuan Feng. Ketika Xia Feng melewati Qi Jingqiu berbisik, "Feng Zi, ayo kita bicara nanti." Xia Feng tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab. Ning Jing mendekat dan menggenggam tangan Xia Feng dengan penuh kasih sayang. "Alei, apakah kalian berdua saling kenal?" Xia Feng kebingungan, merasa geli sekaligus kesal. Ia mulai khawatir jika drama ini berlanjut, ia mungkin akan menjadi ayah anak itu atau semacamnya. "Kita saling kenal, tapi tidak terlalu dekat." Qi Jingqiu tampak sangat berhati-hati. "Oh, Arei, ayo masuk. Aku ingin melihatmu menunjukkan keahlianmu," desak Ning Jing. "Baiklah, ayo masuk." Xia Feng tidak berbicara dengan Qi Jingqiu, membiarkan Ning Jing menggandeng lengannya dan menuntunnya ke bengkel. Ia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Qi Jingqiu, dan ia tidak punya banyak hal untuk dibicarakan dengannya. Ning Jinglah yang membuatnya gugup. Lengannya terasa lunak, dan ada bagian lain yang lebih lunak lagi, tetapi ia tidak bisa melepaskannya. Singkatnya, situasi ini membuatnya sakit kepala, tetapi juga terasa nyaman. Rasanya sangat rumit dan aneh. Melihat punggung Xia Feng dan Ning Jing yang berdiri berdekatan, Qi Jingqiu tertegun cukup lama sebelum mengikuti mereka. Setelah memasuki bengkel, Ning Jing melepaskan lengan Xia Feng di tempat yang ramai. "Ayo." Xia Feng mengangguk dan berjalan menuju Gunung Ningyuan. Di samping Gunung Ningyuan berdiri beberapa insinyur berpakaian kerja dan sebuah mesin perkakas CNC presisi impor berukuran besar. Sepertinya mesin perkakas presisi impor inilah yang akan ia gunakan untuk menguji kemampuannya. Ketika ia tiba di depan peralatan mesin, Xia Feng melihat Devon, peralatan mesin presisi CNC yang diimpor dari Jerman, bernilai puluhan juta. Sebenarnya, mengimpor peralatan dari Eropa dan Amerika Serikat dianggap baik, tetapi mengimpor komponen mesin presisi dari Eropa dan Amerika Serikat adalah penipuan. Satu bearing presisi saja bisa berharga puluhan ribu yuan, dan tawar-menawar tidak diperbolehkan. Ini adalah akibat dari industri manufaktur yang terbelakang. Orang-orang yang sengaja membeli dari kita meskipun ditipu terpaksa berpura-pura tersenyum. Setiap kali terjadi sengketa atau konflik kepentingan internasional, Eropa dan Amerika Serikat membatasi perdagangan di area ini, sehingga mustahil untuk melakukan manufaktur presisi tinggi di sini. Masalah ini akan tetap tak terpecahkan hingga industri mesin presisi kita mengejar ketertinggalan dari Eropa dan Amerika Serikat. "Anak muda, apakah kamu pernah menggunakan mesin perkakas seperti ini?" Seorang insinyur bertanya kepada Xia Feng dengan nada bertanya. Bukan hanya dia. Ketika Xia Feng muncul, para insinyur Dongfeng Heavy Industry, yang sedang menunggu pakar misterius ini memamerkan keahliannya, mulai merasa kecewa. Menurut mereka, pemuda seperti Xia Feng tidak mungkin memiliki keahlian hebat. Satu-satunya alasan mereka masih berdiri di sana adalah karena Ning Yuanshan. Xia Feng tampak tenang. Ia berkata dengan tenang, "Ini adalah mesin bubut presisi DNG yang diimpor dari Jerman, dengan akurasi 0,0001 mm. Setelah jeda, ia menambahkan, "Meskipun saya belum pernah menggunakan jendela mobil sehalus ini, saya rasa seharusnya tidak masalah. Saya juga bisa memproduksi komponen dengan akurasi 0,0009 mm menggunakan mesin bubut Baoji saya sendiri." Insinyur yang berbicara berkata, "Anak muda, menyombongkan diri itu tidak baik. Kita semua tahu kinerja mesin bubut buatan dalam negeri. Bisakah Anda menggunakan mesin bubut Baoji buatan dalam negeri untuk menghasilkan komponen presisi dengan akurasi 0,0009? Saya tidak percaya. Tidak ada satupun di Tiongkok yang bisa mencapai tingkat ini saat ini." Meskipun ditanya oleh insinyur itu, Xia Feng tetap sopan dan berkata, "Bukankah lebih mudah untuk mengetahui apakah aku berbohong jika kita mencobanya?" "Baiklah." Ning Yuanshan berkata, "Biarkan dia mencoba."
Beberapa dari kalian memang tidak akan mengubah pola pikir kalian. Anak muda zaman sekarang mampu. Di masa depan, bukankah dunia akan dikuasai oleh anak muda zaman sekarang? Ning Yuanshan berbicara membela Xia Feng. Jadi siapa yang berani berbicara dan mempertanyakan Xia Feng? Insinyur yang awalnya bertanya kepada Xia Feng mengubah nadanya. Sambil menunjuk ke mesin perkakas impor, ia berkata, kami punya bantalan impor, tapi kami kekurangan poros. Anda bisa mengerjakannya. Mesin perkakas ini memiliki data bantalan, serta persyaratan akurasi dan koefisien redaman poros. Silakan lihat dan Anda bisa mulai. Memesin poros untuk menghubungkan bantalan mungkin tampak sederhana, tetapi jika bantalannya diimpor dan koefisien redamannya diperlukan, hal itu menjadi tugas yang sulit. Seperti meminta koki untuk mengolah sebongkah tahu. Jika mereka hanya perlu memotong tahu menjadi beberapa bagian dan menumisnya, koki manapun bisa melakukannya. Namun, jika mereka diminta untuk mengukir pola dua naga yang sedang bermain dengan mutiara pada tahu lalu memasaknya, hanya sedikit koki yang mampu melakukannya. Meskipun tahu akan ada kesulitan, Xia Feng tidak ragu-ragu. Ia berjalan ke mesin perkakas dan memeriksa informasi serta material yang ditinggalkan oleh sang insinyur. Beberapa insinyur di dekatnya membicarakannya. Siapa anak ini? Dia sangat tidak dikenal. Tapi berani datang ke sini dan mengambil pekerjaan di usia semuda itu? Benar sekali. Begitu melihatnya, aku tidak percaya dia punya kemampuan yang nyata. Kudengar orang ini direkomendasikan oleh keponakan Direktur Ning. Putra Direktur Ning gugur di medan perang. Dia memperlakukan Ning Jing seperti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak menjaganya? Jadi itu alasannya. Tidak heran. Beberapa komentar tersebut bersifat mempertanyakan, beberapa tidak enak didengar, dan tidak ada satupun yang memuji Xia Feng. Qi Jingqiu berdiri di samping beberapa insinyur, mendengarkan percakapan mereka, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kemudian, ia menyilangkan tangan dan menatap Xia Feng dengan tenang. Berpikir dalam hati, Xia Feng ini pasti pembohong. Kapan dia pernah kuliah teknik tingkat tinggi? Tidak, dia hanya lulusan SMA. Dia mungkin memanfaatkan penampilan dan mulut merayunya untuk memikat keponakan kesayangan Direktur Ning. Tapi bukankah dia terlalu arogan? Ini bukan tempat yang tepat baginya untuk memamerkan kehebatannya dan merayu wanita. Para insinyur ini adalah insinyur-insinyur terbaik di negeri ini. Masing-masing adalah master. Bagaimana mungkin dia bisa tertipu? Oh, ini pasti lelucon. Untungnya, aku cukup pintar untuk tidak jatuh cinta padanya. Mau bersamaku? Apa dia pantas? Dia hanya kodok yang cantik. Kedatangan Xia Feng tentu saja membuatnya menjadi pusat perhatian. Semua orang punya pendapat tentangnya. Dan setiap orang punya ide masing-masing. Namun, siapapun mereka atau apapun yang mereka pikirkan, mereka tidak bisa lagi memengaruhi Xia Feng. Setelah membaca informasi tentang bantalan impor dan persyaratan untuk poros, Xia Feng segera menyalakan mesin bubut dan mulai bekerja tanpa ragu-ragu. Apalagi takut, karena mata kirinya adalah hal yang paling canggih di dunia. Mesin perkakas DMG impor ini sungguh canggih, pengoperasiannya praktis senyap. Mesin perkakas presisi ini sungguh luar biasa. Dengan setiap bantalan, setiap skrup, dan setiap komponen dibuat dengan cermat hingga presisi setinggi mungkin. Jerman mewakili puncak keunggulan di bidang ini, dan ini bukan sekadar bualan, melainkan dibuktikan dengan kekuatannya. Kini, mesin perkakas presisi Jerman ini tampak sangat luas di bawah kendali Xia Feng, dengan cermat menjalankan setiap operasinya. Alat pemutar berputar dengan cepat, dan komponen logam paduan yang terpasang pada mesin berubah bentuk dengan cepat. Setiap langkah terasa mulus dan dikerjakan dengan ahli. Apakah orang ini benar-benar baru pertama kali menggunakan mesin bubut jenis ini? Salah satu insinyur yang menonton tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Seseorang berkata, jelas sekali orang ini sering menggunakan mesin bubut impor ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu terampil. Kami harus menyewa penerjemah profesional untuk perlahan-lahan menguasai bahasa Jerman. Bagaimana mungkin dia bisa mengoperasikannya hanya dengan melihatnya sekilas? Ada yang bilang, iya, orang ini licik banget. Dia sengaja bilang baru pertama kali pakai mesin bubut impor ini. Mau kasih kejutan, kan? Orang lain berkata, mungkin dia tahu bahasa Jerman. Yang lain berkata, sekalipun dia tahu bahasa Jerman, mesin bubut ini penuh dengan istilah teknis. Siapa yang mau belajar bahasa Jerman seperti ini? Bahasa Jerman seperti ini membutuhkan penerjemah profesional. Bahkan mereka yang fasih berbahasa Jerman pun tidak bisa menerjemahkannya. Orang lain berseru, hei, ini anak yang aneh. Orang-orang membicarakan segala macam hal, tetapi alis indah Qi Jingqiu perlahan mengerutkan kening. 15 menit Xia Feng menyelesaikan operasinya. Biasanya, ia akan menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan poros mesin kepada seorang insinyur untuk verifikasi, tetapi ia tidak melakukannya. Tuan Feng, sudah selesai? Tanya Ning Yuanshan sambil tersenyum. Xia Feng telah menyelesaikan prosesnya dengan sangat lancar, dan dipanggil paman adalah suatu kehormatan baginya, jadi dia tampak sangat bahagia. Seorang insinyur juga berkata,
Tuan Feng, sudah selesai? Kalau sudah, tolong berikan kepada saya dan saya akan mengujinya. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Kau telah menurunkan presisi mesin perkakas ini. Poros yang kubuat presisinya hanya 0,0005 mm, yang masih jauh dari sempurna. Setelah jeda, ia menambahkan dengan santai, lagi pula, presisi yang dibutuhkan bantalan impor ini sebenarnya 0,00009, selisih 1 mm, tetapi itu tidak bisa membuatnya bekerja dengan baik. Aku yakin bahkan jika presisi pemesinan mesin perkakas impor ini tidak diubah sebelumnya, ia tidak akan mampu menghasilkan komponen yang memenuhi standar. Kurasa kau pasti sudah mencoba berkali-kali sebelumnya, tetapi gagal, kan? Setelah Xia Feng selesai berbicara, seluruh bengkel menjadi sunyi. Insinyur yang pertama kali menanyai Xia Feng diam-diam melirik Qi Jingqiu dengan tatapan aneh, dan Qi Jingqiu menghindari tatapannya dengan rasa bersalah. Ada apa? Ning Yuanshan sedikit marah. Apa aku memintamu menurunkan presisi mesin bubut? Siapa yang menyuruhmu menurunkannya? Berdiri. Insinyur yang pertama kali menanyai Xia Feng menatap Qi Jingqiu lagi, dan wajah Qi Jingqiu menjadi pucat. Pada saat itu, seorang insinyur tua berkata, Direktur Ning, saya sedang menyetel mesin ini. Saya hanya ingin menguji keahlian Master Lei. Beliau tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki visi yang unik. Saya mengaguminya. Ning Yuanshan menatap insinyur tua itu dengan sedikit rasa tidak senang, tetapi itu tidak kentara. Insinyur Liu, bukankah kau hanya mencari masalah? Aku akhirnya menyewa seorang ahli, dan kau hanya membuatku repot. Qi Jingqiu diam-diam menghela napas lega, dan semburat warna muncul di wajah pucatnya. Xia Feng melihat semua ini dan tahu segalanya. Qi Jingqiu telah membuat masalah, dan lelaki tua bermarga Liu ini telah maju untuk disalahkan. Dan marga suami Qi Jingqiu juga bermarga Liu. Apa perlu repot-repot menebak hubungan antara keduanya? Liu Gong membungkuk pada Xia Feng dan berkata, Maafkan saya, Tuan Feng, mohon maafkan saya. Terlepas dari hubungan antara Insinyur Liu dan Qi Jingqiu, sedikit rasa tidak senang Xia Feng sirna ketika seorang insinyur tua berambut putih meminta maaf kepadanya. Ia melangkah maju dan membantu Insinyur Liu berdiri, sambil berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Insinyur Liu melakukan ini demi kebaikan bersama. Kau tidak perlu meminta maaf kepadaku. Kau benar-benar tidak perlu. Liu Gong menepuk bahu Xia Feng dan terkekeh. Anak muda, aku jarang mengagumi orang, tapi kau salah satunya. Katakan padaku, bagaimana kau tahu bahwa akurasi mesin itu telah diturunkan? Dan bagaimana kau tahu mesin itu tidak bisa memproduksi komponen yang kita butuhkan? Pengalaman. Xia Feng memberikan jawaban yang sebenarnya bukan jawaban. Dia tentu tidak akan berkata, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika dia berkata begitu, entah berapa banyak rahang yang akan ternganga. Sembunyikan saja. Jangan ungkapkan, kata Liu Gong sambil tersenyum. Tapi, bukan rahasia lagi kalau orang-orang di industri kita punya beberapa trik tersembunyi. Oke, saya tidak akan menanyakan alasannya. Tapi yang ingin saya katakan adalah saat ini kita tidak bisa memproses komponen bantalan impor ini. Kalaupun bisa, kita tidak bisa membuatnya berfungsi dengan baik. Ia menatap Ning Yuanshan dan berkata, Direktur Ning, saya tidak bermaksud mengecilkan hati anak muda ini. Tanpa peralatan mesin dan teknologi yang lebih baik, dia tidak bisa memproses komponen yang kita butuhkan. Lebih baik kita laporkan dan cari cara untuk mengimpornya dari luar negeri. Inilah solusinya. Ning Yuanshan mengerutkan kening dan berkata, Eropa dan Amerika Serikat sekarang menerapkan kebijakan blokade teknologi yang lebih ketat terhadap kami. Bukannya kami tidak ingin membeli peralatan mesin yang lebih baik, tetapi mereka tidak mau menjualnya. Sekarang, perdagangan suku cadang dan material mesin presisi yang dicurigai digunakan dalam konstruksi pertahanan nasional dibatasi. Jika Anda bisa membelinya, saya, sebagai ketua, akan segera mengizinkan Anda melakukannya. Kata-kata itu diucapkan dengan nada berapi-api, dan meskipun Liu Gong tangguh, dia tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia menutup mulutnya. Saat itu, Xia Feng berkata, sebenarnya, Anda tidak memerlukan mesin bubut yang lebih canggih. Saya cukup memproses poros yang dibutuhkan untuk bantalan ini secara manual agar memenuhi persyaratan. Bengkel itu tiba-tiba hening kembali, tanpa suara. Mata semua orang tertuju pada Xia Feng, masing-masing dengan ekspresi aneh. Liu Gong berkata, anak muda, kau memang berbakat, kuakui itu, tapi menyombongkan diri bukanlah ide yang bagus, dan bualanmu itu hanya lelucon. Mungkinkah tanganmu lebih kuat daripada mesin perkakas presisi tinggi yang diimpor dari Jerman? Apa kau menantang kecerdasan kami? Seseorang menimpali benar sekali. Bukankah apa yang Anda katakan terlalu tidak dapat diandalkan? Ada yang bilang, anak muda, malu ngomong tapi nggak bisa. Coba pikir-pikir dulu. Paduan suara yang penuh dengan ejekan dan sarkasme. Qi Jingqiu tersenyum misterius. Ia berpikir, entah kapan Xia Feng mempelajari keterampilan ini, tapi aku tahu dia suka menjadi pusat perhatian. Setelah bertahun-tahun, dia masih belum bisa melupakannya.
Ayah mertuaku adalah salah satu insinyur paling senior di negara ini. Dia tidak pernah salah. Tadi dia lolos begitu saja, tapi kali ini dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan kebohongannya. Ning Jing juga menatap Xia Feng. Matanya penuh kekhawatiran. Xia Feng tidak membantah siapapun. Ia menurunkan poros yang telah diproses dan berbalik menuju mesin bubut manual biasa di sudut bengkel. Dia benar-benar ingin menggunakan mesin bubut antik itu untuk memproduksi komponen-komponen presisi tinggi. Lelucon apa? Kata seseorang. Anak ini sungguh tak terduga dalam segala hal, tetapi saya tidak yakin dia bisa berhasil kali ini, kata seseorang. Terjadi lagi putaran gumaman dan diskusi, dengan segala macam hal yang dikatakan. Ning Yuanshan juga mulai kehilangan kesabaran. Ia menarik Ning Jing ke samping dan bertanya dengan suara rendah, apakah pacarmu baik-baik saja? Wajah cantik Ning Jing sedikit memerah. Entahlah, paman kedua. Kau tahu aku tidak begitu paham urusanmu. Tapi aku sudah bercerita tentang bagaimana dia memperbaiki kompas dinasti Ming. Keahliannya sangat bagus. Percaya atau tidak, aku percaya. Ning Yuanshan tersenyum getir. Tentu saja kau percaya padanya, tapi aku harus menghadapi orang-orang tua keras kepala ini. Begitu mereka sudah memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Sejujurnya, aku sangat berharap pacarmu berhasil kali ini. Aku ingin sekali melihat orang-orang tua keras kepala ini ditampar. Kau bilang zaman terus berkembang. Jadi mengapa mereka tidak memikirkan kemajuan? Lebih baik aku pergi melihat Arei bekerja. Ning Jing berbalik dan pergi. Kamu? Ning Yuanshan menghela nafas. Saat semua orang sedang membicarakan hal itu, mesin bubut antik itu sudah mulai bekerja. Xia Feng menatap tajam poros yang berputar, lalu perlahan-lahan menurunkan alat bubutnya. Bagi yang lain, Xia Feng bahkan tampak tidak menyentuh poros yang berputar dengan alat bubutnya. Tetapi bagi Xia Feng, alat bubut itu sudah mengikis permukaan porosnya. Tidak ada suara gerinda yang terdengar, bahkan tidak ada sedikit pun serpihan logam yang jatuh. Namun proses pemesinan manual presisi tingginya berlangsung dengan tenang. 5 menit kemudian, dia menghentikan mesin bubutnya, menyeka porosnya dengan kain bersih yang dicelupkan ke dalam minyak, dan berkata, "Oke, kamu bisa mencobanya sekarang." Tak seorang pun naik. Sekelompok besar insinyur tua menatap Xia Feng dengan takjub, seolah-olah yang dipegang Xia Feng bukanlah poros presisi tinggi yang diproses secara manual, melainkan granat yang akan meledak jika disentuh. Xia Feng merentangkan tangannya dan bertanya, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Tatapan Liu Gong tiba-tiba tertuju pada kain lap berminyak di tangan Xia Feng, dan ia tak bisa berpaling. Tadi, tak seorang pun mengira Xia Feng sedang mengerjakan poros itu, tetapi kain lap itu tertutupi serpihan logam kecil. "Halo?" Ning Yuanshan berbicara lagi. "Kenapa kalian masih berdiri di sana? Apa kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Master Lei? Master Lei sudah menyelesaikan produknya. Kenapa kalian tidak mencobanya?" "Oh, langsung saja." Liu Gong akhirnya tersadar. Ia segera melangkah maju untuk mengambil poros yang telah diproses oleh Xia Feng dan membawanya untuk diuji. Sekelompok besar insinyur mengikuti Liu Gong dan langsung berbincang, sehingga suasana menjadi cukup hidup. Xia Feng tidak tertarik menyaksikan ujian orang tua itu, dia mempercayai matanya sendiri. Ning Yuanshan berjalan dengan penuh semangat untuk melihat hasil tesnya. Ning Jing menghampiri Xia Feng dan berbisik, "Tuan Feng, apakah hasilnya berhasil?" Xia Feng mengangguk. "Kurasa berhasil. Tidak terlalu sulit." Ning Jing memukul Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat sombong." Qi Jingqiu melihat keintiman antara Xia Feng dan Ning Jing, dan tatapannya menjadi lebih rumit. Pada saat ini, Ning Yuanshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Berhasil. Sialan. Apa-apaan blokade teknologi Eropa dan Amerika Serikat itu? Keluargaku bisa memprosesnya sendiri." Umpatan CEO sebuah perusahaan besar milik negara itu terasa lebih mengejutkan daripada kemampuan Xia Feng dalam mengerjakan komponen presisi tinggi dengan mesin manual. Perhatian semua orang tertuju pada Ning Yuanshan, yang begitu bangga pada dirinya sendiri hingga mereka mungkin tak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya saat itu. "Yah, ehem." Ning Yuanshan menarik dasinya dan segera kembali ke sikap seriusnya. Bagus sekali, bagus sekali. Kalian semua sudah melihatnya, kalian tidak boleh menolaknya. Mulai sekarang, jangan ada yang melapor di hadapanku tentang upaya impor sesuatu dari Eropa atau Amerika Serikat. Aku tidak suka mendengarnya. Komponen mesin presisi yang sangat dibutuhkan akan diserahkan kepada Tuan Feng. Apapun yang beliau butuhkan, kalian harus memenuhinya, tanpa syarat. Siapapun yang menyabotase akan diusir. Kalau saja Xia Feng mengatakan hal seperti ini saat dia tiba di Gunung Ningyuan, kelompok insinyur ini pasti tidak akan menerimanya dan suara penolakannya pun pasti tidak akan kecil. Tapi sekarang tidak ada seorang pun yang menentangnya. Ning Yuanshan menambahkan, "Sekretaris Qi, Tuan Feng akan bekerja di sini untuk sementara waktu. Anda akan bertanggung jawab atas makanan, pakaian, dan kehidupan sehari-harinya." "Baik, Presiden Ning." Qi Jingqiu tersenyum manis. "Pergi."
Ning Yuanshan tak lagi punya kesabaran menghadapi sekelompok orang tua ini. Ia melambaikan tangan kepada Xia Feng dan berkata dengan ramah, "Tuan Feng, ayo kita ke kantor untuk membahas kontrak." Xia Feng juga tersenyum ramah. "Oke." Qi Jingqiu mengikuti Xia Feng. Tepat ketika Ning Yuanshan dan Ning Jing berbalik dan berjalan keluar dari bengkel, ia berkata dengan suara pelan, "Feng Zi, jangan terburu-buru pergi setelah urusanmu dengan Direktur Ning selesai. Kita sudah beberapa tahun tidak bertemu. Aku akan membelikanmu secangkir kopi dan kita bisa mengobrol." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak takut saudaramu Qilong akan salah paham?" Rasanya seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan Qi Jingqiu. Di kantor, Ning Yuanshan secara pribadi menuangkan segelas anggur merah untuk Xia Feng, lalu menuangkan segelas lagi untuk dirinya dan Ning Jing. Mengingat statusnya, gestur ini sudah merupakan tanda penghormatan kepada Xia Feng. "Terima kasih, Paman Ning." Xia Feng juga sangat sopan, bersikap seperti junior. Ning Yuanshan tertawa dan berkata, "Kenapa kamu begitu sopan? Kita akan menjadi keluarga cepat atau lambat. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Paman kedua." Xia Feng tidak berani menanggapi dengan santai. Dia tahu Ning Jing berbohong tentang statusnya sebagai pacarnya demi membantunya mendapatkan kesepakatan. Ini sudah cukup memalukan. Jika dia menambahkan lebih banyak kata, bukankah akan sangat memalukan? "Paman kedua." Ning Jing kesal. "Bisakah kamu tidak membicarakan ini? Apa kamu tidak ingin membicarakan hal serius dengan Ale? Ayo kita bicara sekarang." Ning Yuanshan tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah, Xiao Feng, mari kita bicara bisnis." Xia Feng juga diam-diam menghela napas lega. "Baiklah, Paman Ning, silakan." Ning Yuanshan berkata, "Kerjamu bagus sekali-kali ini. Aku senang melihat orang-orang tua keras kepala itu dipermalukan. Kau benar-benar berhasil menjinakkan mereka. Komponen mesin presisi ini sangat penting bagi kami. Komponen ini berkaitan dengan... Nah, ada beberapa hal yang tidak perlu kau ketahui, dan aku juga tidak bisa memberitahumu. Bagaimana kalau begini kami akan menyediakan material dan peralatannya, dan kau akan bertanggung jawab atas prosesnya. Setelah selesai, kami akan memberimu 1 juta. Xiao Feng, apa kau setuju?" 1 juta? Xia Feng sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ning Yuanshan bertanya ragu-ragu mengapa. "Menurutmu itu tidak cukup?" "Tidak, tidak, maksudku." Xia Feng ingin bicara terlalu banyak, tapi kemudian mengubah nadanya dan berkata, "Banyak atau sedikit, tidak masalah. Yang penting, selesaikan pesanan ini." "Baiklah, aku tidak masalah. Aku setuju." "Haha. Itu lugas. Aku suka anak muda dengan kepribadian sepertimu. Bersulang untuk pertemuan dan kerja sama kita." Ning Yuanshan mengangkat gelasnya. Mereka bertiga bersulang dan masing-masing meneguk anggur di gelas mereka. Xia Feng memperhatikan anggur di lemari anggur. Itu hanyalah merek Great Wall lokal, yang termahal hanya sekitar 200 yuan per botol. Jelas dari sini bahwa Ning Yuanshan bukanlah seseorang yang akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Ia adalah seseorang yang sungguh-sungguh mengabdi untuk negaranya. Kenyataannya, tawaran 1 juta yuan dari Ning Yuanshan bukanlah untuk membalas budi Xia Feng, keponakan iparnya. Komponen mesin presisi seperti ini sudah tidak tersedia di luar negeri, dan tidak ada yang bisa memproduksinya di Tiongkok. Karena alasan ini saja, Xia Feng bisa saja meminta gaji yang lebih tinggi. Namun, Xia Feng adalah orang yang rendah hati, dan ia tidak akan mencoba memeras uang di saat seperti ini. Jika ia melakukannya, apakah Ning Jing masih akan menganggapnya teman? Ning Yuanshan memang orang yang sangat berwibawa. Ia segera meminta Qi Jingqiu untuk menyusun kontrak, lalu menandatanganinya dengan Xia Feng. "Xiao Feng, tinggallah di sini untuk sementara waktu. Aku akan meminta sekretaris Qi untuk menyiapkan akomodasi untukmu. Sekretaris Qi bisa menyediakan apapun yang kamu butuhkan." Ning Yuanshan sangat senang setelah menandatangani kontrak. Xia Feng berkata, "Apakah aku benar-benar harus tinggal di sini? Aku bisa datang lebih awal." Ning Yuanshan naik ke bahu Xia Feng dan berbisik di telinganya, "Keponakanku tersayang, para petinggi sedang mendesak masalah ini. Sejujurnya, aku sudah menandatangani perintah militer untuk menyelesaikan masalah ini dalam 2 minggu. Bersabarlah dan bekerja lembur beberapa hari ini, hanya untuk membantu pamanmu. Nanti, saat kau dan Ning Jing menikah, aku akan minum beberapa gelas anggur pernikahan lagi bersamamu. Saat kau punya anak, aku akan..." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Xia Feng memotongnya. "Baiklah, Paman Ning, saya akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan dan menyelesaikan pesanan sesegera mungkin." "Haha, keluarga memang yang terbaik." Ning Yuanshan memeluk Xia Feng erat-erat. Ning Jing menatap Ning Yuanshan dan Xia Feng yang berpelukan, dengan senyum canggung di wajahnya. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan Ning Yuanshan kepada Xia Feng, dia cukup pintar untuk menebaknya. "Ning Jing, kau pulang saja sendiri. Aku menitipkan Xiao Feng di sini dan akan meminjamkannya padamu selama beberapa hari." Ning Yuanshan tanpa takut Ning Jing akan membawa Xia Feng pergi.
Jadi ia menyuruh Ningjing pergi. Ningjing tersenyum dan berkata, kau memang paman keduaku yang baik. Kau memang kejam. Tapi bagaimanapun juga, kau paman keduaku. Baiklah, aku pergi. Aku meninggalkanmu di sini. Kau harus mengawasiku dan jangan biarkan siapapun mencurimu. Siapa yang berani? Kata Ning Yuanshan dengan mata terbelalak. Ningjing dan Ning Yuanshan hanya bercanda. Tetapi Qi Jingqiu, yang berdiri di samping mereka, memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Xia Feng mengantar Ningjing pergi, sambil berjalan ia berkata, Kak Ning, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih kali ini. Ningjing tersenyum dan berkata, kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu menghasilkan uang berdasarkan kemampuanmu sendiri, dan aku hanya penghubung. Sebenarnya, tidak perlu berterima kasih padaku. Xia Feng berkata, itu benar, tapi aku tahu tanpamu, aku bahkan tidak akan bisa masuk ke Dongfang Heavy Industry, apalagi bertemu pamanmu dan menutup kesepakatan ini. Baiklah, apa kau benar-benar ingin berterima kasih padaku? Kata Ningjing, kalau begitu cepat selesaikan pesanan ini. Ini sangat penting bagi paman keduaku dan bagi negara ini. Jika kau menyelesaikannya, ini akan menjadi ucapan terima kasihmu. Ini lebih penting daripada hadiah apapun. Kamu benar-benar tidak menginginkan hadiah? Xia Feng benar-benar ingin memberinya sesuatu. Baiklah, kalau kau memang ingin mengantarkannya, aku tidak keberatan. Bagaimana kalau begini? Setelah kau menyelesaikan pesanan, traktir aku makan, kata Ningjing. Xia Feng berkata, baiklah, setelah aku menyelesaikan pesanan, aku akan mentraktirmu ke restoran barat terbaik. Ningjing tersenyum dan berkata, aku tidak suka makanan barat. Aku suka masakan Sichuan. Tolong traktir aku ke restoran Sichuan setelah ini selesai. Xia Feng tertegun sejenak, lalu mengangguk. Ningjing tersenyum dan pergi. Sementara Xia Feng berdiri di sana, menatapnya dari belakang. Ia teringat Jiang Rui. Ketika ia ingin makan makanan barat, Jiang Rui bersikeras memintanya makan masakan Sichuan. Ketika ia ingin mentraktir Ningjing makanan barat, Ningjing bersikeras makan masakan Sichuan. Beda perempuan, beda pula masakannya. Fengzi, mereka sudah pergi jauh, apa kau masih enggan melepaskan mereka? Suara seorang wanita terdengar dari belakang. Xia Feng berbalik dan melihat Qi Jingqiu. Berdiri di hadapannya, Qi Jingqiu tampak berwibawa dan anggun, memancarkan aura dewasa dan memikat. Wanita seperti dia akan selalu menarik perhatian pria kemanapun ia pergi. Namun, gadis yang dulu ia taksir ini, kini tak lagi tertarik padanya. Kapan kalian berdua bertemu? Qi Jingqiu tampak sangat tertarik dengan kisah cinta Xia Feng dan Ningjing. Xia Feng berkata dengan santai, sekitar setengah tahun yang lalu. Kita bertemu setengah tahun yang lalu. Qi Jingqiu berkata sambil mendesah, aku sungguh tak percaya kau telah berhubungan dengan putri keluarga Ning. Selanjutnya, kau mungkin akan memanfaatkan koneksi Ning Yuanshan untuk mendapatkan pekerjaan di Dongfang Heavy Industries, kan? Xia Feng meliriknya dan berkata, Jingqiu, tolong jangan perlakukan semua orang seolah-olah mereka sama denganmu, oke? Qi Jingqiu sama sekali tidak tampak marah. Senyumnya masih menawan. Kita sebenarnya orang yang sama, kan? Waktu aku sekolah dulu, keluargaku tidak punya uang. Waktu aku melihat teman-teman perempuan lain memakai rok yang cantik, aku jadi ingin membeli satu untuk diriku sendiri. Waktu aku melihat teman-teman perempuan lain pergi ke KFC atau Starbucks, aku juga ingin mencoba rasanya, tapi aku tidak punya uang. Aku hanya bisa memendam keinginan ini dalam hati. Bukankah kamu juga sama? Aku gadis tercantik di kelas. Kamu menginginkanku, dan kamu juga menginginkan hal-hal terbaik, tapi kamu tidak punya syaratnya. Kamu tahu, kalau saja kamu mengajakku ke Starbucks daripada menulis surat cinta yang berantakan, aku pasti akan pergi denganmu. Kita mungkin tidak seperti ini sekarang. Bagaimana menurutmu? Xia Feng terdiam, bingung harus menjawab pertanyaannya. Rasa sedih yang samar-samar muncul di dalam dirinya. Tak peduli bagaimana wanita di hadapannya kini telah berubah, ia tetaplah gadis yang pernah dicintainya. Kepribadian dan tindakannya mungkin menyinggung, tetapi setiap orang berhak mengejar kehidupan yang lebih baik. Apakah salah jika seorang wanita menginginkan kehidupan yang lebih baik? Dunia ini penuh dengan keinginan. Orang kaya ingin semakin kaya, orang miskin ingin kaya raya, pria menginginkan wanita cantik, dan wanita menginginkan segalanya dari pria terbaik. Sejak lahir, kita hidup dengan keinginan-keinginan ini, dan siapa yang bisa menghindarinya? Fengzi, katakan padaku, jika waktu bisa kembali ke masa lalu, maukah kau mendekatiku dengan cara yang berbeda? Mata Qi Jingqiu dipenuhi kelembutan. Maukah kau mentraktirku Starbucks? Xia Feng berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, aku akan mentraktirmu susu kedelai. Kamu ikut? Qi Jingqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benci bau amis itu. Xia Feng mengangkat bahu. Sudahlah. Kalau waktu bisa kembali ke masa lalu dan aku masih anak miskin, aku hanya bisa mentraktirmu susu kedelai,
Tapi kau tidak mau pergi. Kisah kita tetap akan berakhir seperti ini.